Berarti mute. Waktu yang diberikan kepada saya, Ibu. Terima kasih kepada rekan-rekan semua serta ibu-ibu yang pada pagi hari ini mengikuti sesi diskusi pada pagi hari ini. Hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai perawatan bayi baru lahir. Jadi panduan alih untuk orang tua baru, di mana untuk membangun fondasi kesehatan fisik dan juga emosional bayi di masa emasnya. Semoga dengan diskusi pada pagi hari ini memberikan wacana baru, memberikan ilmu baru kepada kita semua, dan saya harapkan nanti di akhir diskusi, ketika ada beberapa materi yang mungkin dirasa kurang kurang untuk dimengerti, itu bisa ditanyakan kepada saya secara langsung. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk diskusi pada pagi hari ini. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa pada bayi baru lahir itu ada suatu keajaiban nafas pertama. Jadi perjalanan hebat sang bayi ke dunia ini melewati fase yang cukup rumit ya, ibu-ibu sekalian. Jadi di dalam perut ibu, paru-paru bayi itu sebenarnya dia belum berfungsi ya, bisa dikatakan masih tertidur lelap dan belum melakukan suatu proses untuk oksigenasi, kemudian untuk pertukaran udara, oksigen dan lain sebagainya itu dia belum terjadi. Jadi paru-parunya masih kempes dan posisi bayi itu masih berada di dalam cairan air ketuban bundanya gitu. Jadi di paru-parunya itu terlindung oleh air pelindung yang hangat. Kemudian ketika menjelang hari persalinan, tubuh bayi itu akan membunyikan alarm alami yang menyuruh paru-paru untuk mulai menyerap airnya sendiri. Nah, ini dibantu oleh beberapa hormon yang ada di dalam tubuh si ibu itu sendiri. Nah, perjalanan untuk melewati jalan lahir ini memberikan pelukan kuat yang amat penting untuk memerah sisa air dari paru-paru bayi. Nah, ketika bayi itu bernafas pertama kali, yaitu ketika bayi itu lahir, itu seperti kalau misalnya kita memiliki spons, kain sponsnya itu dia terendam oleh air. Kemudian ketika bayi itu bernafas, si kain sponsnya ini bagaimana caranya supaya si sponsnya ini mengeluarkan cairan yang ada di dalam sponsnya itu. Jadi ketika bayi itu menangis secara kuat, itu memberikan tekanan positif ke paru-paru sehingga paru-paru itu ngembang dan cairan dipaksa untuk keluar. Nah, ibaratnya seperti balon gitu, dia membuka secara lebar. Nah, paru-paru ini di dalamnya kan dilindungi oleh cairan pelumas, yaitu seperti sabun yang menjaga untuk tetap mengembang dengan mudah, atau kita menyebutnya seperti cairan surfaktan. Nah, saat bayi itu nafas pertama kali, jantung itu akan memindahkan jalur rel agar darah itu mengalir ke paru-paru untuk segera mengambil oksigen. Nah, pada saat bayi lahir melalui operasi sesar, kadang bernafasnya lebih cepat pada awalnya, karena paru-parunya masih butuh waktu ekstra untuk mengering dibandingkan bayi yang lahir secara normal. Ketika kita melakukan penundaan pemotongan tali pusat beberapa menit, itu bisa menyambungkan daya terakhir, jadi bisa memberikan bekalan darah yang cukup dan juga zat besi untuk penyokong kehidupan selanjutnya. Jadi bisa untuk mencegah anemia juga. Nah, kita mulai perjalanan merawat bayi baru lahir. Nah, bayi itu setelah dilahirkan itu akan melewati tiga fase, bunda-bunda sekalian. Satu, pada fase pertama itu dia akan mengalami jam-jam emas, yaitu di vaskes kesehatan. Nah, jadi fokus pada fondasi medis pasca persalinan di rumah sakit. Kemudian fase kedua ketika bayi itu kita bawa pulang, baik itu perawatan harian di rumah, kenyamanan, serta peran tim dari orang tua. Kemudian fase ketiga ini mulai fase untuk kita berikan perisai perlindungan. Jadi kita harus mulai tahu apa itu deteksi tanda bahaya pada bayi baru lahir, kemudian seperti apa jadwal imunisasinya sehingga kita bisa memberikan proteksi yang penuh bagi si bayi. Nah, ketika bayi baru lahir, ketika bayi yang dilahirkannya itu adalah bayi bugar, dalam artian bayi ini tidak ada masalah, tidak membutuhkan oksigen, kemudian berat badan lahirnya juga cukup di atas 2.500, umur kehamilannya juga cukup di atas 37 minggu. Nah, ini bisa kita lakukan inisiasi menyusui dini atau pertama kali bayi menghisap
payudara bunda untuk melakukan proses menyusui. Nah, sentuhan yang pertama inilah yang bisa mengubah segalanya. Karena dengan IMD atau inisiasi menyusui ini bisa mendapatkan manfaat satu, suhu tubuh dari si bayi bisa stabil karena adanya kontak dari skin to skin dari ibu ke bayinya. Jadi ibu bisa mentransfer panas tubuh ibu sehingga mencegah hipotermia alami pada bayi. Jadi suhu normal pada bayi itu antara 36,5 sampai 37,5. Karena adanya perpindahan ketika di dalam kandungan ibu itu dia berendam di dalam air ketuban, kemudian dia dilahirkan ke dunia, otomatis suhunya belum stabil. Nah, dengan cara IMD, suhu tubuh bayi ini akan distabilkan kembali. Kemudian yang kedua bisa membentuk ikatan emosional yang kuat terhadap bundanya atau bonding. Jadi ini bisa menenangkan bayinya, menurunkan hormon stres dari si ibu juga, serta merangsang kontraksi rahim dari ibu sehingga bisa mempercepat proses penyembuhan dari ibu itu sendiri. Kemudian IMD juga bisa memberikan manfaat untuk si bayi mendapatkan tetesan pertama kolostrum. Ya, jadi kolostrum ini bagian ASI pertama kali yang keluar yang memiliki antibodi atau imunoglobulin A serta imunoglobulin yang lain sebagai leukosit pelindung si bayi. Hal ini bisa mencegah terjadinya infeksi maupun mencegah terjadinya alergi di kemudian hari. Kemudian perlindungan medis pada 24 jam pertama. Nah, pada step pertama itu ketika bayi sudah dilahirkan dari dokter kandungannya atau dari bidan itu akan memberikan ke dokter anak atau mungkin dokter yang bertugas di situ. Kemudian si bayi nanti akan ditempatkan di meja yang hangat atau kita menyebutnya infant warmer untuk kemudian bayi itu kita bersihkan, kemudian kita eh, observasi apakah ini bayinya bugar atau tidak. Kemudian setelah itu bisa diberikan salep mata. Salep matanya berupa tetrasiklin atau kloramfenikol. Jadi ini diberikan 1 jam setelah bayinya lahir. Tujuannya adalah untuk mencegah infeksi bakteri pada mata bayi setelah melewati jalan lahir. Kemudian setelah itu akan memberikan suntikan vitamin K. Nah, vitamin K ini dilakukan di paha kiri. Tujuannya adalah untuk mencegah risiko perdarahan serius karena sistem pembekuan darah pada bayi belum sempurna. Jadi ini wajib diberikan. Kemudian yang ketiga, vaksin hepatitis B. Ini diberikan di paha kanan kira-kira 1 sampai 2 jam setelah pemberian vitamin K. Tujuannya untuk perlindungan awal terhadap virus hepatitis B yang berisiko menular pada saat persalinan. Nah, ini penting sekali untuk memberikan hepatitis B ini karena hepatitis B pada bayi ini tidak memiliki gejala atau dia silent untuk gejalanya sampai ketika dia sudah terinfeksi di awal sampai dia besar itu tidak bergejala sampai kemudian terjadi sirosis hepatis atau bisa juga hepatoma atau kanker hati itu baru bergejala. Jadi pentingnya pencegahan ketika di awal kelahiran adalah untuk mencegah hal tersebut. Kemudian yang berikutnya di Vaskes Kesehatan ini juga akan dilakukan screening hipotiroid kongenital atau SHK. Jadi SHK ini sangat penting karena untuk mengamankan masa depan kognitif pada bayi. Kita melakukannya di 24 jam sampai dengan 72 jam pertama setelah bayi itu lahir. Nah, apa sih itu SHK? Jadi SHK itu dengan cara kita mengambil sedikit darah di bagian tumit si bayi. Kemudian setelah itu kita periksa untuk melihat apakah bayi ini mengalami hipotiroid kongenital atau tidak. Kenapa penting? Karena ini pada bayi jika terjadi hipotiroid kongenital itu tidak memiliki gejala. Jadi begitu dia usianya 2 bulan sampai 3 bulan baru ketika dia mengalami hipotiroid kongenital dia baru bergejala. Makanya sangat penting di 24 jam sampai 72 jam itu kita mendeteksi. Karena ketika sudah ada gejala ketika usianya 2 sampai 3 bulan tersebut, maka itu kita sudah terlambat karena sudah terjadi gangguan di kognitif pada bayi. Jadi hipotiroid ini fungsinya adalah untuk maturitas sel otak dan juga sel saraf. Nah, ketika terjadi hipotiroid yang terjadi otomatis maturitas
sel saraf sama sel otaknya menjadi terganggu sehingga bisa mengakibatkan retardasi mental. Ya, jadi bisa mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan disabilitas intelektual yang sifatnya permanen. Jadi kalau sudah bergejala, kita baru mendeteksi, kita mau ngejar IQ-nya supaya bisa normal seperti bayi-bayi yang lain, seperti anak-anak yang lain itu sangat susah atau tidak bisa. Nah, kecuali kalau dari awal kita sudah tahu, oh bayi ini ternyata hipotiroid kongenital, bunda-bunda sekalian, sehingga bisa kita berikan hormon tiroid yang sifatnya itu kita berikan seumur hidupnya. Jadi supaya dia bisa tumbuh dan berkembang secara normal 100% seperti anak-anak yang lain. Kemudian untuk selanjutnya panduan higienitas, kapan dan bagaimana memandikan bayi. Nah, aturan emasnya ketika bayi itu pertama lahir tidak boleh dimandikan ya, minimal 6 jam setelah lahir. Tujuannya untuk mencegah hipotermia supaya dia tidak dingin atau suhunya di bawah 36,5. Ketika bayi lahir, Bunda bisa melihat di tubuhnya itu kan kadang-kadang putih-putih kayak lapisan lemak. Kita menyebutnya vernix. Nah, itu dibiarkan saja, biarkan menyerap secara alami. Kalau toh misalnya tenaga medis itu membersihkan, itu biasanya nggak sampai benar-benar bersih yang benar-benar hilang gitu. Jadi dibersihkan secukupnya dan dibiarkan supaya dia bisa menyerap secara alami. Tujuannya adalah supaya dia tidak mengalami hipotermia. Nah, untuk memandikannya, kita lihat dulu bagaimana tali pusatnya. Tali pusatnya apakah sudah lepas atau belum lepas. Kalau belum lepas, itu kita bisa melakukan dengan metode seka atau waslap. Jadi menggunakan air hangat kuku gitu, dengan menggunakan waslap lembut, seka di area tubuh secara perlahan. Dan fokus utamanya jaga agar area tali pusat itu tidak terendam basah untuk mempercepat proses pengeringan. Jadi ketika melakukan waslap atau seka pada bayi baru lahir di mana tali pusatnya itu belum lepas, itu pada tali pusatnya itu tetap kita bersihkan juga. Jadi tetap kita sabun juga, tetap diwasrap juga. Tetapi memang usahakan tidak terendam karena kalau tidak kena seka atau waslap tidak kita bersihkan, itu justru menjadi vokal infeksi bakteri untuk masuk ke dalam tali pusat itu sehingga bisa terjadi infeksi tali pusat atau omfalitis. Kalau omfalitisnya lokal itu cukup diberikan betadine saja atau diberikan salep antibiotik sudah cukup. Tetapi kalau sampai omfalitis atau infeksi tali pusatnya itu menyeluruh sampai dinding perutnya berwarna merah, kemudian bayinya demam, kemudian ada tanda-tanda infeksi yang lain, itu maka diperlukan penanganan yang lebih lanjut yaitu diberikan antibiotik intravena. Kemudian fase kedua setelah tali pusat itu lepas, itu metodenya dengan menggunakan metode bak mandi. Jadi bisa dimandikan di bak mandi itu dengan menggunakan air hangat. Jadi pakai sabun dan sampo khusus yang dia khusus untuk bayi. Jadi untuk kulit bayi kan sangat sensitif, jadi khusus untuk bayi. Kemudian hindari bayi dimandikan terlalu pagi atau terlalu sore karena bisa terjadi hipotermia pada bayi atau suhunya di bawah 36,5. Ketika bayi akan dirawat gabung, nah ini mulailah perjalanan bunda-bunda sekalian untuk mulai menyusui bayinya. Nah, yang perlu diingat menyusui itu alamiah, namun memang perlu dipelajari. 40% ibu menghentikan pemberian ASI karena mengalami nyeri puting dan juga pembengkakan di payudara. Jadi, yang perlu bunda sekalian ingat bahwa ketika bunda menyusui kemudian merasakan nyeri itu bukan merupakan suatu hal yang wajar. Jadi rasa sakit itu sinyal tubuh bahwa ada kesalahan pada teknik posisi atau perlekatan atau latch on. Jika posisi menyusuinya benar, itu tidak akan memberikan rasa nyeri ataupun lecet pada puting. Dan nanti kita akan belajar bagaimana caranya supaya teknik posisi atau perlekatan atau latch onnya itu sesuai dengan menggunakan rumus Amubida. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, 4 kunci posisi tubuh fondasi utama itu adalah satu, ketika menyusui itu usahakan posisi bunda itu dalam posisi yang nyaman. Jadi ketika duduk, ya duduk posisinya kakinya jangan gantung. Di posisinya benar-benar napak di lantai. Kalau misalnya bunda mau menyusui di atas tempat tidur, boleh, tetapi usahakan kaki itu tetap nempel di lantai. Kalau memang tidak memungkinkan untuk nempel di lantai, boleh dikasih bangku kecil gitu di bawah kaki supaya kaki bunda tidak menggantung gitu. Kemudian ketika duduk itu juga sebaiknya sandar supaya bahunya tertopang dengan baik. Dan ketika kita menggendong si kecil, kita lihat dulu dari posisi menyusuinya apakah posisi duduk atau berbaring. Kalau misalnya posisinya duduk, dilihat dari posisi bayinya itu
bayi akan kita gendong di mana bayi itu harus satu garis lurus. Jadi antara telinga, bahu, dan panggul bayi itu berada dalam satu garis lurus. Jadi nggak boleh misalnya kepalanya aja yang mereng. Kepalanya aja yang mereng ke kiri atau mereng ke kanan sementara badannya lurus. Karena ini eh, perlekatannya tidak sesuai atau latch on-nya tidak sesuai sehingga mengakibatkan puting itu lecet dan juga ASI yang dikeluarkan itu juga tidak optimal. Kemudian untuk wajah bayi itu menghadap ke payudara secara langsung. Perut bunda ketemu sama perutnya adik. Jadi perut ketemu sama perut. Topangannya penuh. Jadi tangan ibu menyangga seluruh tubuh bayi secara utuh. Jadi bukan hanya menyangga salah satu sisi, misalnya kepala saja atau misalnya leher saja, itu seperti itu. Nah, kemudian slide berikutnya variasi untuk menyusui. Nah, kalau variasi untuk menyusui itu ketika kita menyusui dengan posisi mendekap atau kita menyebutnya cradle hold itu posisi paling umum dan paling sering ya. Ini posisi paling klasik. Jadi sangat nyaman untuk penggunaan sehari-hari saat ibu duduk bersantai. Nah, seperti ini posisinya. Kemudian yang kedua, posisi lengan silang atau cross cradle. Jadi posisi lengan silang itu sangat bermanfaat untuk bayi yang kecil, prematur atau bayi sakit karena memberikan kontrol penuh pada kepala dan juga pada tubuh si bayi. Nah, jadi kemudian berikutnya itu posisi berbaring atau miring. Nah, side lying ini sangat ideal untuk ibu yang sedang beristirahat atau masa pemulihan pasca operasi atau sesar. Jadi ini mencegah kelelahan punggung. Namun perlu diingat untuk posisi side lying ini harus berhati-hati. Sebaiknya ibu menyusui dalam posisi terjaga. Jadi jangan sampai ibunya ketiduran, bayinya berada di samping kita dan resiko tertindihnya besar ketika posisi side lying. Jadi memang posisi ini sebaiknya posisi ketika ibu menyusui dalam kondisi terjaga. Kemudian posisi di bawah lengan atau football atau underarm hold ini bisa digunakan untuk bayi yang kembar. Jadi ini mencegah untuk lehernya tertekuk, sangat efektif untuk mengalirkan seluruh area kelenjar payudara. Jadi kalau pada bayi kembar ini bisa menyusui bentuknya seperti ini, jadi bisa menyusui dua-duanya sekaligus kanan dan kiri. Nah, ini yang tadi ya untuk mencegah terjadinya nyeri itu perlekatannya harus sesuai atau latch on-nya harus sesuai. Jadi dengan menggunakan rumus Amubida. Amubida itu areola atau bagian di bawah puting itu kan ada lingkaran yang coklat menghitam itu. Nah, itu harus masuk ke dalam mulut bayi, sebagian besar terutama yang bagian bawah. Ya, jadi lebih banyak masuk ke mulut bayi dibandingkan yang atasnya. Kemudian mu itu mulutnya terbuka lebar. Jadi bayinya harus benar-benar buka mulutnya besar seperti itu. Jadi kalau misalnya bayinya sudah terlanjur mengisap puting tetapi mulutnya masih kecil atau baru di ujung putingnya saja nggak sampai ke areolanya, sebaiknya dilepaskan dulu. Biasanya kalau mau melepaskan hisapan dari si bayi itu kan agak susah. Jadi bayinya misalnya sama bunda ditarik ke belakang gitu, justru itu akan hisapannya makin kuat. Jadi caranya adalah bunda memasukkan sebagian kelingking bunda di dalam mulutnya adik kemudian disusuri gitu nanti terus mulutnya akan dilepas sama si kecil. Nah, pada saat itu kita bikin supaya mulutnya itu terbuka lebar. Ketika dia sudah membuka lebar, baru habis itu areolanya dimasukkan berserta dengan putingnya sehingga bisa lebih maksimal untuk si bayi ini menyusui. Kemudian B itu bibirnya terlipat keluar. Saat menghisap bibir bayi itu juga harus terlipat atau memutar keluar. Jadi kayak bibirnya tuh nowhere gitu. Jadi karena kalau terlipat itu bisa terhisap bagian bawah bibirnya si bayi itu sehingga tidak optimal untuk melakukan proses menyusui. Kemudian dagunya menempel, jadi harus menempel rapat pada payudara ibu. Jadi pastikan hidung bayi tidak tertutup payudara sehingga bernafas bisa dengan bebas. Kemudian yang perlu diingat ketika kita menyusui bayi, kita harus memahami dulu bahasa tubuh bayi. Oh ini bayinya lapar, oh ini bayinya kenyang. Kita harus mengetahui kapan harus memberikan ASI, kapan harus menghentikan. Jadi
tidak semua bayi menangis itu isyarat bahwa bayi itu lapar. Karena semua bahasa bayi itu adalah menangis, bisa jadi karena dia lapar, bisa jadi karena dia tidak nyaman, karena mungkin pampersnya penuh oleh buang air kecil atau buang air besar, atau mungkin dia merasa gerah atau kepanasan, atau dia hanya kurang nyaman ingin dipeluk saja. Jadi kita harus memahami kapan bayi itu ngerasa lapar. Nah, isyarat awalnya biasanya ada rooting. Jadi bayi mengeluarkan suara, mengecap dan memutar kepala atau mencari puting. Jadi biasanya kalau kita naruh tangan ujung telunjuk kita di area bibir ya, di area pipi gitu, nanti dia ngikutin. Misalnya kita nunjuknya di area pipi kanan, nanti dia akan noleh ke arah tangan kita. Nah, kalau kita nunjuk ke kiri, di pipi kiri, nanti dia akan ngikutin ke arah kemana tangan kita pergi ketika memegang pipinya dia. Nah, itu namanya refleks untuk mencari puting. Berarti dia isyarat awal bahwa bayi itu lapar. Kemudian tangan masuk ke mulut. Tangan masuk mulut atau tangannya menggenggam kencang. Nah, itu berarti dia juga lapar. Nah, yang terakhir ketika dua isyarat itu bunda belum memberikan ASI, biasanya bayi baru menangis. Nah, tangisan itu adalah tanda bahwa sudah terlambat memberikan ASI. Jadi jangan tunggu bayi menangis. Ya, kalau menangis berarti bayinya sudah sangat lapar dan stres. Kalau sudah menangis, kita akan sangat susah untuk memberikan ASI kepada si bayi. Apalagi nangisnya udah cengat-cengat gitu. Jadi kita tenangkan dulu. Setelah bayi tenang, baru kita bisa menetei. Jadi prinsip menyusui itu harus tenang. Ketika bunda kemerungsung, bunda ngerasa harus cepat, harus cepat, harus ini, harus itu bayinya justru akan semakin cranky atau rewel. Jadi tenangkan dulu. Kuncinya adalah bunda tenang. Ketika bunda tenang, si bayi juga akan ikut tenang. Kemudian tanda bayi kenyang itu adalah satu melepaskan puting secara spontan. Bayi akan berhenti mengisap dan melepaskan puting atau botol dengan sendirinya. Tubuhnya akan rileks, tangannya juga akan terbuka. Jadi ketegangan tubuh juga akan hilang, lengan juga lemas, dan genggaman tangan yang tadinya kencang juga jadi terbuka. Kemudian bayinya bisa tampak pulas dan tertidur pulas. Jadi wajah bayinya juga tenang, nyaman, dan biasanya segera bisa tertidur setelah bayinya kenyang. Kemudian untuk menilai kecukupan ASI dari hari pertama sampai hari keenam, ini kita lihat dari buang air kecilnya serta buang air besarnya. Ketika 1 sampai 2 jam pertama, ya si bayi itu normalnya itu akan mengalami kencing sampai BAB itu 1 sampai 2 kali per hari. Ya, jadi normal jika ternyata terlihat ada endapan kristal merah bata atau break dust pada popoknya. Karena memang satu kencingnya juga belum terlalu banyak, asupan asinya juga belum terlalu banyak. Nah, buang air besarnya juga mekoniumnya keluarnya berwarna hitam pekat dan juga lengket. Nah, begitu hari ketiga sama hari ke-5 itu frekuensinya sudah mulai meningkat nih seiring produksi ASI. Ada transisi warna dari tadinya mekonium ya seperti petis ya kayak gitu ya warnanya seperti petis gitu lengket gitu. Nah, nanti berubah jadi hijau kecoklatan atau jadi hijau kekuningan. Kemudian setelah hari ke-5 nanti menjadi 6 sampai 8 kali per hari. Urinnya jernih, waspada kalau warnanya masih ada bercak merah bata. Nah, kemudian tinja itu nanti berbentuk, kemudian cair, bergas, berbau asam, dan juga berwarna kekuningan atau emas. Kemudian untuk berat badan, nah, bagaimana berat badan bayi di awal? Nah, berat badan bayi di awal-awal itu memang akan mengalami penurunan, yaitu normal atau fisiologis. Karena 1 sampai 5 hari pertama, bayi itu akan melepas cairan di tubuhnya. Sehingga bisa kita katakan normal kalau dia turunnya 7 sampai dengan 10% dari berat badan lahir. Tapi kalau misalnya lebih dari 10% dalam 72 jam pertama, itu segera bawa ke vaskes sehat ke vaskes ya. Kemudian nanti bayi berat badannya itu akan mulai naik ketika hari ke-7 sampai hari ke-10. Jadi itu mulai masuk ke masa pemulihan. Jadi berat badan perlahan naik menyentuh angka berat badan lahir. Tetapi harus patut diwaspadai ketika berat badan lahirnya belum kembali pada hari ke-10 ke atas gitu. Berarti itu ada problem atau masalah. Entah itu satu mungkin bayinya belum pintar menyusunya, kemudian atau yang kedua ASINya bunda belum terlalu banyak.
Kemudian kita ketika membawa si kecil pulang, ini sudah dibawa pulang nih dari vaskes kesehatan, ini kita posisikan tidur yang aman seperti apa. Jadi yang perlu diingat selalu tidurkan bayi pada posisi terlentang di atas alas yang rata untuk mencegah SIDS atau sindrom kematian mendadak. Ya, sudden infant death syndrome. Hindari bantal, guling, atau selimut tebal karena bayi itu belum memiliki refleks atau mekanisme untuk menangkis ketika dia ketutupan bantal atau guling atau selimut gitu, sehingga berisiko hidungnya itu tertutup bantal, guling, atau selimut tebal. Jadi memang sebaiknya tidak perlu diberikan. Bantal, apakah perlu beberapa bayi oleh orang tua diberikan bantal anti peyang supaya nggak peyang katanya. Tapi itu sebenarnya tidak direkomendasikan sampai si bayi berumur 1 tahun. Ketika bayinya sudah berumur 1 tahun, baru boleh diberikan bantal. Karena memang tadi resiko terjadi sudden infant death syndrome, apalagi posisi bayi itu memang satu saluran pernafasannya itu masih kecil pendek. Ya, dan lurus sehingga memang resiko untuk terjadi SIDS lebih besar. Kemudian bagaimana untuk perawatan tali pusatnya? Prinsipnya bersih dan juga kering, jadi tanpa bahan kimia. Kalau zaman dulu perawatannya kita kompres pakai alkohol, kita kompres pakai blebet kasa steril dan lain sebagainya. Jadi yang terbaru itu tidak boleh diberikan apa-apa. Alkohol, betadin, jamu-jamuan atau daun-daunan segala macam itu justru akan beresiko terjadinya infeksi. Jadi dibiarkan saja tali pusatnya tetap terbuka dan kering. Kemudian popok itu sebaiknya dilipat ke bawah. Jadi jangan sampai popoknya itu menutupi tali pusat si kecil. Ya, supaya tidak lembab dan juga ketika si bayi itu buang air kecil atau buang air besar supaya tidak terciprat sehingga bisa terjadi risiko infeksi. Kalau kotor ya cukup dibersihkan secara perlahan dengan menggunakan air hangat dan juga sabun, kemudian segera dikeringkan secara seksama dengan menggunakan kain bersih. Bagaimana dengan cara untuk menjaga suhu ideal? Jadi, bayi itu kita pertahankan suhunya di antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius supaya dia tidak mengalami hipotermia. Nah, ketika kita mengecek apakah bayinya ini suhunya cukup atau enggak, itu bisa menggunakan termometer digital, tapi ditempatkan di ketiak atau aksila, ya. Jadi kalau di dahi atau di telinga itu kurang akurat pada bayi. Kemudian ketika kita meraba ekstremitasnya, oh ternyata dingin nih si kecil, misalnya di ujung-ujung tangannya, di kakinya kok dingin. Nah, maka kita segera meluk bayinya, terus ditempatkan, diletakkan bayi skin to skin kontak ya di dada bundanya. Kalau perlu dipakaikan topi, sarung tangan, sarung kaki gitu. Dan juga kita segera susui supaya dia tidak terjadi hipoglikemia atau kadar gula darahnya turun akibat salah satunya karena dia mengalami hipotermia. Kemudian untuk pencegahan praktis, kalau misalnya orang tua ingin menggunakan AC atau menggunakan kipas angin, ya dijaga supaya suhu kamar jangan sampai di bawah 22 derajat Celcius. Jadi jaga suhu kamarnya supaya lebih atau sama dengan 25 derajat Celcius. Jadi jangan diletakkan bayi di jalur hembusan AC atau angin langsung. Ya, jadi kemudian segera ganti pakaian atau popok kalau misalnya basah. Kemudian bagaimana dengan menjemur bayi? Nah, ini merupakan praktek yang masih sering dilakukan ya, terutama pada bayi-bayi. Mengapa sih bayi itu butuh sinar matahari? Karena sinar matahari itu ternyata bisa membantu tubuh untuk memproduksi vitamin D. Nah, jadi di kulit kita, ya kulit bayi juga itu di situ ada namanya provitamin D. Jadi vitamin D yang belum aktif. Nah, untuk mengaktifkannya dia butuh sinar matahari. Nah, jadi provitamin D dibantu oleh UVB itu bisa diubah menjadi vitamin D. Nah, ini fungsinya adalah untuk kesehatan tulang dan juga untuk gigi. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan hormon serotonin. Jadi bisa mendukung mood dari si kecil untuk netek, kemudian juga untuk mengenal waktu. Jadi biar bayi tahu oh ini siang, oh ini malam gitu, biar bisa terlelap tidur di malam hari. Tapi ternyata seiring tambahnya waktu dan banyak penelitian, ternyata rekomendasi ini berubah. Jadi menjemur bayi itu sudah tidak direkomendasikan saat ini karena kulit bayi jauh lebih tipis dan sensitif dibandingkan kulit orang dewasa. Nah, dari paparan sinar UVB itu ketika dilakukan berlebihan di usia dini gitu ya secara signifikan ya terutama ya
praktek ya sudah-sudah itu bayinya dijemur sampai 2 jam 3 jam gitu sehingga kulitnya bisa berubah warna gitu. Jadi itu bisa mengakibatkan resiko kanker kulit atau melanoma di masa depan. Ya, makin meningkat resikonya. Kemudian efektivitas menjemur itu ternyata juga sulit diukur karena ternyata bergantung pada cuaca, lokasi, dan juga warna kulit. Jadi rekomendasi terbaru adalah lebih efektif dan lebih aman dengan menggunakan vitamin D suplementasi. Jadi diberikan suplementasi vitamin D. Kemudian bagaimana dengan pencegahan kumuh pada bayi? Nah, bayi itu memang volume untuk saluran pencernaan terutama lambungnya itu masih kecil di awal-awal. Ya, jadi kalau Bunda misalnya di awal-awal asinya belum banyak, itu nggak usah khawatir, nggak usah takut, aduh ini gimana gimana gitu. Kadang-kadang yang bikin asi eksklusif gagal ini karena ngerasa asinya sedikit, bayinya rewel. Padahal bayi rewel itu belum tentu sekali lagi karena dia kurang ASI, belum tentu bisa jadi karena dia kurang nyaman, masih proses adaptasi juga. Karena kan di dalam kandungan bunda itu dia suasananya kan temaram gitu ya. Sementara di dunia kan terang benderang, terus juga di dalam juga lebih tenang, di luar berisik gitu ya. Kemudian juga di dalam kandungan dia posisinya berenang-renang di dalam air ketuban. Di dunia kan dia di sekitar udara gitu. Jadi masih proses adaptasi. Jadi di awal-awal bayi memang biasanya akan rewel gitu. Jadi belum tentu karena asinya kurang. Jadi tidak usah khawatir kalau ASI di awal-awal hari pertama itu masih 1 tetes, 2 tetes. Karena ternyata hari pertama pada bayi itu ukuran dari lambungnya bayi itu hanya sebesar buah ceri. Jadi kecil sekali. Jadi kalau misalnya menampung ASI itu baru sekitar 5 sampai 7 cc saja gitu. Baru hari ketiga ASI bunda sudah mulai banyak. Nah, kapasitas isi lambung si kecil juga sudah mulai nambah. Dari yang tadinya buah ceri sekarang menjadi walnut. Kemudian setelah itu 1 minggu jadi seperti buah aprikot. Kemudian 1 bulan itu sebesar telur gitu ya, sebesar telur gitu. Jadi bisa menampung 80 sampai 150 cc. Jadi seiring tambah usianya adik, produksi ASI bunda makin lancar, kapasitas isi lambungnya juga akan makin besar. Karena memang elastisitas dari lambung si kecil itu belum seperti anak-anak yang besar. Jadi belum bisa ngembang besar gitu, belum. Jadi memang produksi ASI juga belum banyak. Nah, kebutuhan ASI juga belum banyak. Nah, untuk mencegah gumoh pada bayi itu kita bisa melakukan disendawakan gitu. Kenapa penting untuk menyendawakan? Itu karena sphincter atau katup di lambung si kecil atau bayi itu belum nutup rapat, Bunda sebenarnya. Jadi, ketika belum nutup rapat, mau itu dia ASINya banyak atau tidak, ketika lambung itu terisi oleh ASI, itu bisa refleks atau regurgitasi atau keluar kembali lewat mulut atau kita nyebutnya gumoh ya. Nah, keluar kembali lewat mulut atau gumoh itu karena lambungnya itu memang kan berkatup-katup ya. Kalau lambung itu sebelum masuk ke dalam lambung itu kan lewat esofagus dulu. Nah, esofagus itu di situ ada katupnya. Nah, katup ini tuh belum nutup rapat. Ibaratnya kalau misalnya kita punya botol, Bunda sekalian. Botol ini terisi penuh nih sama minuman ya misalnya ya. Terus habis itu kita posisikan dibaringkan gitu si botol itu di meja. Padahal tutupnya belum rapat, kan pasti ada yang melebar keluar. Nah, itu seperti itulah prinsip lambung. Jadi kalau misalnya habis menyusui, memang sebaiknya diposisikan seperti bisa nomor 1, 2, atau 3 di slide. Jadi tujuannya apa? Supaya posisi kepala itu jauh lebih tinggi dibandingkan posisi lambung, sehingga resiko refleksnya lebih minimal. Ini harus sampai gelegean nggak atau bunyi sendawanya nggak? Ya sebenarnya enggak. Prinsipnya itu di durasi atau waktunya. Kira-kira 10 sampai 15 menit itu udah cukup. Kalau misalnya dia sudah sendawa tapi belum 15 menitan, ya kita lanjutkan sampai 15 menit gitu. Atau misalnya dia belum sendawa tapi udah 15 menit, ya sudah dihentikan. Yang penting adalah durasinya atau waktunya gitu. Nah, caranya seperti yang di slide ya, nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Jadi posisi bahunya tegak, kemudian sangga lehernya, kemudian kita tepuk-tepuk punggungnya dengan sangat ringan dan juga sangat lembut. Jadi jangan sampai bunyi bok 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 kencang gitu ya. Jadi pelan aja. Nah, membedakan gumoh atau muntah fisiologis muntah pada bayi, gumoh yang fisiologis ya dalam artian gumoh yang normal dan muntah pada bayi itu adalah bukan dari jumlah cairannya.
Oh, kalau muntah itu banyak. Oh, kalau gumoh itu sedikit. Bukan, Bunda. Tapi dari refleks ekspulsinya. Atau kita berusaha untuk mengeluarkan. Kalau itu gumoh, dia pasif. Jadi langsung keluar gitu aja. Tanpa paksaan dari otot. Tapi kalau muntah, dia aktif. Jadi nyemprot keluar, ada kontraksi otot perut, terus ada refleks ekspulsi. Jadi berusaha untuk mengeluarkan. Gitu. Nah, gitu kan. Kayak kita kalau muntah itu kan kayak kita berusaha untuk mengeluarkan ya. Jadi bunyi gitu berarti itu adalah muntah. Nah, kalau gumoh, bayinya tetap aktif, nyaman, nggak menangis, dan tidak rewel. Tapi kalau muntah, ya lemas, rewel, kesakitan, atau pucat. Seperti kalau kita habis muntah gitu ya. Jadi kan nggak nyaman perutnya, nggak nyaman juga kondisinya. Nah, perkembangannya kalau pada gumoh yang normal itu juga dia berat badannya tetap naik. Ya, jadi tetap naik sesuai dengan grafik, berarti nggak ada masalah. Tapi kalau muntah, itu grafiknya bisa melandai, flat, atau bahkan ada resiko-resiko dehidrasi karena dia berlebihan muntahnya sehingga ada tanda-tanda dehidrasi seperti ubun-ubun cekung, air matanya nggak ada, buang air kecilnya juga menurun, kemudian TE atau turgor elastisitas kulitnya juga jadi turun. Nah, kalau misalnya gumoh yang normal, kita solusinya bisa menyendawakan bayi. Caranya ya untuk mencegah adalah menyendawakan bayi tadi setelah menyusu. Kalau yang muntah yang kita waspadai itu segera bawa ke dokter spesialis untuk dilakukan evaluasi. Nah, bagaimana dengan tanda bahaya pada bayi baru lahir? Jadi, yang penting yang harus digarisbawahi oleh bunda-bunda yang sekalian, kapan sih kita harus waspada? Oh, ini bayi saya bermasalah gitu. Kita lihat dari bagian kepalanya. Jadi, bagian kepala itu satu dia ada kejang atau enggak. Jadi ada gerakan tak terkendali. Sebenarnya nggak juga di kepala ya. Jadi kejang pada bayi itu bisa sifatnya itu bisa general, nggak cuma kepala. Misalnya dia gerakannya itu in control. Jadi misalnya tiba-tiba dia geleng-geleng gitu. Atau tangannya dia gerak-gerak sendiri. Atau matanya tiba-tiba melirik naik ke atas. Atau kakinya gerak-gerak. Nah, kita harus membedakan apakah gerakan tak terkendali ini apakah normal atau enggak, ataukah dia kejang. Nah, cara membedakannya bagaimana? Kalau misalnya dia mengalami gerakan yang involunter atau gerakan yang tak terkendali, yang tiba-tiba, gerakan yang terus-menerus. Nah, misalnya tangannya gerak-gerak gini ya, Bunda. Tangannya gerak-gerak gini. Bunda pegang. Nah, dipegang, kemudian kita lihat responnya bayi ketika dia dipegang tangannya yang gerak-gerak tadi. Ketika dipegang dia berhenti, berarti itu bukan kejang. Tetapi kalau dipegang dia tetap bergerak, berarti itu kejang. Segera bawa ke vaskes secepatnya. Tetapi ketika dipegang itu dia berhenti, berarti itu jitteriness. Jitteriness itu adalah suatu kondisi pada bayi di mana sel sarafnya itu dia bersifat imatur. Jadi karena belum terlalu matur, jadi semua organ di tubuh si kecil itu dia sifatnya memang sudah sempurna, tetapi fungsinya belum matur, ya. Karena belum matur bisa terjadi seperti itu. Jadi jitteriness nanti seiring tambah usianya, jitterinessnya akan makin berkurang. Tapi harus dibedakan tadi itu, apakah itu benar-benar jitteriness ataukah kejang dengan cara tadi. Jadi dipegang gitu. Kemudian yang kedua bayinya malas nyusu. Awalnya dia nyusunya banyak, terus tiba-tiba nggak mau, terus tidur, terus dibangunkan susah. Sudah di gosok-gosok dadanya, sudah digosok-gosok punggungnya, sudah digosok-gosok kakinya, dia tetap nggak bangun. Sudah diceboin, tetap bangun sebentar tidur lagi. Nah ini sudah mulai malas menyusu. Ini juga termasuk tanda bahaya. Nah ini juga segera bawa ke vaskes ya. Kemudian yang berikutnya bayinya kelihatan kuning. Nah, kita lihat dulu kuningnya apakah dia timbulnya kurang dari 24 jam. Loh, ini belum 1 hari kok udah kuning. Nah, hati-hati itu termasuk tanda bahaya. Atau kuning mulai dari dia usianya 3 hari ke atas, tapi menetap. Kok lebih dari 2 minggu ya gitu. Kadang kan orang, oh ini kuning, nggak apa-apa dijemur, dijemur. Nah, sebenarnya tuh jemur itu tidak untuk mengurangi kuning. Ya, jadi berdasarkan penelitian, menjemur bayi itu tidak mengurangi kuning pada bayi. Nah, apalagi kalau kuningnya ini menetap lebih dari 2 minggu atau bisa sampai meluas ke telapak tangan, telapak kaki. Nah, segera bawa ke vaskes. Kemudian mata. Matanya bernanah atau bengkak kemerahan. Ini juga merupakan tanda bahaya. Berarti itu ada infeksi di mata si bayi. Nah, segera bawa ke vaskes juga. Kemudian dadanya. Kok dia kelihatan sesek ya? Jadi, Eh, paling mudah untuk membedakan sesak itu adalah
ketika kita buka dadanya gitu, ada retraksi dinding dada. Jadi ketika dia bernafas itu dadanya cekung masuk ke dalam. Nah, berarti itu dia bernafas cepat karena dia menggunakan otot-otot tambahan untuk mengambil oksigen sebanyak-banyaknya sehingga tampaklah retraksi dinding dada. Jadi nafasnya cepat atau misalnya ketika kita gendong seperti ini, kita nenenin, dia kepalanya tampak terayun-ayun. Jadi dia seperti ini karena dia ngambil oksigen sebanyak-banyaknya, kepalanya ikut bergerak. Jadi terayun-ayun. Kemudian bagian perut, kalau misalnya dia ada muntah berulang, dia kok muntah-muntah terus ya, satu hari bisa lebih dari 3 kali, perutnya kembung, bahkan tidak bisa kentut, tidak bisa BAB, itu juga termasuk tanda bahaya. Segera bawa ke vaskes juga. Kemudian tali pusatnya ternyata juga berbau busuk, kemerahan, berdarah, sampai dinding perutnya juga warnanya merah. Nah, itu juga termasuk tanda infeksi, segera bawa ke vaskes juga. Kemudian untuk yang perut tadi juga ada BAB atau mencret atau diare cair. Kemudian ada lagi yang lain itu ketika tubuhnya itu demam. Jadi suhu normal kan 36,5 sampai 37,5. Jadi kalau misalnya di atas itu, di atas 37,5 atau di bawah itu, di bawah 36,5 berarti itu ada masalah. Ya, tapi setelah kita lakukan pengamatan kalau hipotermia dan ternyata dia posisinya memang kedinginan gitu ya, berarti itu segera vaskes. Atau misalnya dia demam, kalau misalnya dia demam lebih dari 37,5, coba suhu sekitarnya coba didinginkan dulu sebentar, kemudian dibuka dulu bedongnya, dibuka dulu selimutnya, dibuka bajunya, terus diukur kembali setengah jam kemudian. Kalau memang suhunya memang menetap lebih dari 37,5, berarti memang bermasalah, segera bawa ke vaskes. Nah, ini yang berikutnya jadwal imunisasi IDAI 2024. Jadi jadwal imunisasi ini nanti ada dua jenis ya. Jadwal imunisasi yang dasar, kemudian jadwal imunisasi tambahan. Nah, untuk jadwal imunisasi dasar itu meliputi hepatitis B pada saat lahir. Kemudian diberikan polio. Khusus di Jogja itu tidak pakai polio tetes sejak tahun 2007. Karena kita sudah tereradikasi polio, sudah tidak ditemukan lagi virus polio sehingga kita menggunakan polio yang injeksi sejak tahun 2007 gitu. Kenapa nggak pakai polio oral seperti daerah yang lain gitu? Ya karena polio oral itu kan kita memasukkan vaksin polio dalam bentuk tetes ya, kalau polio oral ya mudah-mudahan sekalian ya. Itu virusnya ini akan bereplikasi atau memperbanyak diri nanti di saluran cerna. Kemudian nanti akan keluar ikut bersama dengan feses dari si bayi yang kita berikan imunisasi polio itu. Kemudian virus polio ini dia masih hidup nih ketika dikeluarkan dalam bentuk feses. Nanti dia akan terbang-terbang gitu, dia akan masuk ke anak-anak yang dia tidak diberikan vaksin gitu sehingga selain memberikan proteksi untuk bayi yang diberikan tetes polio, dia juga bisa memberikan proteksi ke bayi-bayi yang tidak melakukan imunisasi polio. Nah, sebenarnya prinsipnya itu. Jadi, untuk polio tetes itu memberikan proteksi ke diri sendiri dan juga ke bayi-bayi yang lain. Tapi karena sudah tereradikasi polio di Jogja, jadi kita sudah tidak menggunakan polio yang tetes lagi. Jadi langsung memberikan yang injeksi. Jadi memberikan proteksi hanya kepada bayi yang diberikan injeksi polio tersebut gitu. Kemudian yang dasar berikutnya adalah BCG. Ya, ini untuk mencegah TBC. Ya, untuk mencegah TBC diberikan cukup 1 kali aja seumur hidup. Bunda sekalian gitu. Jadi di lengan sebelah kanan. Jadi kalau Bunda sering lihat loh ini bekas apa ya gitu. Kalau orang awam bilangnya cacar. Ya ini disuntik cacar. Padahal itu bukan vaksin cacar. Itu vaksin BCG yang di lengan kanan. Kemudian yang berikutnya difteri, tetanus, pertusis, kemudian hemofilus influenza B. Ini biasanya nanti barengan diberikannya dengan polio ya. Ya diberikan di paha sebelah eh, kanan, kemudian yang polio yang sebelah kiri gitu. Kemudian PCV. Nah, PCV ini juga sekarang wajib. Ya, kalau yang dulu kan PCV belum wajib tapi termasuk vaksin tambahan. Tapi saat ini karena memang ternyata banyak sekali ya. Jadi dari pemerintah juga menjadikan program dari pemerintah sehingga PCV bisa didapatkan di vaskes pertama juga sudah ada PCV. Nah, kemudian rotavirus juga sama. Saat ini di vaskes pertama juga bisa mendapatkan virus rotavirus. Nah, kemudian campak, nih yang dasar ya campak.
Nah, itu yang saya sebutkan tadi yang dasar. Sedangkan vaksin-vaksin yang lain yang Bunda bisa lihat di sini ada influenza, kemudian MMR, tifoid, kemudian MMR itu mumps, measles, sama rubella. Jadi campak, rubella, sama parotitis atau gondongan atau mumps ya nyebutnya. Ya. Kemudian hepatitis A, varicella ini cacar air, kemudian human papillomavirus, kemudian Japanese encephalitis serta dengue. Nah, ini yang Japanese encephalitis sekarang wajib di Jogja karena Jogja itu termasuk daerah endemis 5 besar. Jadi JE itu tidak semua daerah di Indonesia mendapatkan vaksin ini. Hanya 5 besar aja daerah endemis dan Jogja termasuk yang endemis. Nah, bagaimana peran ayah? Jadi peran ayah ini ternyata juga ikut menentukan seorang ibu itu berhasil atau tidaknya memberikan ASI eksklusif. Jadi peran ayah tetap tim yang setara dalam perawatan bayi. Karena ayah bisa memberikan dukungan emosional, menenangkan bayi juga, dan perawatan praktis. Jadi dukungan emosional bagi si ibu, mendampingi saat menyusui di malam hari, memastikan makan dan minum ibu itu cukup. Kemudian menenangkan bayi. Jadi yang melakukan skin to skin kontak tidak hanya ibu, ayah juga bisa ya. Jadi bisa menggendong, menyendawakan bayi setelah menyusu. Bahkan pada bayi-bayi kecil atau BBLR, skin to skin kontak ini sangat penting. Kita menyebutnya kangguru mother care ya. Jadi bisa tidak hanya bundanya, ayah pun juga bisa melakukan kangguru mother care karena bagaimanapun juga prinsipnya adalah skin to skin kontak. Apalagi jika si ibu ternyata sakit, itu bisa kangguru mother care digantikan oleh ayah. Kemudian perawatan praktis juga bisa dilakukan oleh ayah. Jadi bisa kayak mengganti popok bayi, memandikan bayi. Jadi perawatan bayi bukanlah hanya tugas ibu semata. Nah, di akhir slide untuk menyambut kehidupan dengan pengetahuan dan ketenangan, ini adalah kunci keberhasilan asuhan bayi baru lahir. Jadi, 3 pilar utama itu adalah satu observasi harian yang objektif, Bunda. Jadi kita pantau secara teliti terhadap nutrisinya, asinya seperti apa, kemudian fluktuasi suhu tubuhnya. Ini untuk mendeteksi secara dini apakah ada gangguan secara klinis. Yang kedua, higienitas klinis yang terukur. Jadi kita jaga kesterilan tali pusatnya, terus menerapkan protokol kebersihan kulit tanpa intervensi zat kimia yang berlebih. Kemudian yang ketiga, ikatan responsif dan kemitraan. Jadi bisa merespon isyarat lapar sebelum tangisannya pecah dan membagi beban pengasuhan secara seimbang antara bunda dan ayah demi menjaga kestabilitasan dari mental dari keluarga, terutama ibu baru melahirkan. Nah, jadi kecemasan hilang saat pengetahuan datang. Selamat menjalankan peran baru, Bunda. Jadi, yang perlu diingat, bayi tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Mereka hanya membutuhkan orang tua yang mau belajar dan penuh cinta. Ya, sekian dari saya. Kalau mau waktu dan tempat, saya kembalikan, Ibu. Ya, terima kasih Dokter Mesa, luar biasa ya, materinya sangat lengkap dari A sampai Z ini dan sangat daging semua nih dok ya. Dok. Ya, baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, tapi mungkin dari ibu-ibu atau bapak ibu yang sudah join bisa bertanya langsung, silakan open mic, raise hand mungkin. Belum ada, baik. Oh ya, ini dari Cak Nufur, monggo silakan. Baik, Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bapak Selamat Ibu pagi, Pak. sekalian. Selamat pagi. Alhamdulillah nih ada bapak-bapak yang join. Terima kasih, Cak G, Nubur. J leres-leres Ya, nih, Ki. Di samping kerja nih, Ki. ya, Sambil nyimak materi. ya, Alhamdulillah. Oh Terima ya, kasih juga silakan monggo. buat Bu Dokter. Saya izin bertanya, Bu Dokter. Tadi kan disampaikan bahwa sekarang informasi dan pengetahuan sudah berubah, bahwa untuk menjemur dedek bayi ini tidak disarankan. Yang ingin saya tanyakan, bisa nggak disesuaikan dengan jam berjemurnya supaya tidak terlalu strong mataharinya. Misal, ketika matahari baru ngintip-ngintip atau di sekitar jam setengah 6 atau sampai jam 6, jadi benar-benar dapat sedikit matahari paling enggaknya. Atau memang tidak disarankan sama sekali, dok. Seperti Iya, itu saja pertanyaannya. Terima kasih, Nggih. Terima kasih, Pak. Monggo langsung dijawab, Dokter Mesa. iya, Mungkin terima terkait kasih dengan atas jamnya. pertanyaannya tadi, Bapak. Siapa tadi, Bu? Pak Nur ya? Pak Nufur, Nur ya. Nufur.
Pak Nufur, Oh Pak ya, Pak Nufur. Nufur. Ya, terima kasih. Wah, ini sebelumnya terima kasih sekali ya. Ternyata ada yang join dari bapak-bapak. Luar biasa berarti ya. Nah, jadi untuk menjemur bayi itu memang rekomendasi terbaru itu memang tidak dilakukan karena memang UVB atau sinar ultraviolet B itu di situ kan tergantung dari cuaca, warna kulit, lokasi dan lain sebagainya. Jadi memang tidak disarankan. Nah, ketika kita mau menjemur bayi di bawah 6 bulan itu rekomendasinya adalah dengan cara kita berikan tutup. Jadi kita tutup kepalanya, kemudian juga bagian badan juga nggak benar-benar dibuka secara seperti zaman dulu itu ya sampai ditelanjangi cuma pakai pampers aja, cuma pakai popok aja gitu. Kalau sekarang itu boleh diberikan tapi dipakein penutup-penutup seperti itu gitu. Tapi memang kalau untuk jam, ketika kita memberikan jam misalnya jam 5:30 atau jam 7 atau jam 8 apakah ini itu memang benar-benar tidak direkomendasikan. Kalau memang kepepet ya tadi itu dipakaikan penutup kepala segala macam. Bahkan kalau pada bayi yang di atas 6 bulan itu ketika kita mau menjemur rekomendasinya adalah malah justru dipakaikan tabir surya di beberapa tempat gitu. Jadi karena memang resiko terpapar UVB itu ketika dipaparkan secara dini itu justru akan mengakibatkan terjadinya kanker kulit atau melanoma gitu. Ya, jadi memang kalau untuk lebih efektif, memang rekomendasinya adalah dengan diberikan vitamin D aja karena lebih stabil. Berbeda dengan ketika kita memberikan sinar matahari, karena sinar mataharinya tidak stabil. Ketika cuacanya itu mendung, atau cuacanya berangin, atau cuacanya mungkin sedikit berkabut, itu akan sangat berbeda sekali untuk efektivitas dari si sinar matahari ini. Jadi memang sebaiknya tidak perlu. Ya, kita berikan vitamin D aja secara rutin dalam bentuk suplementasi. Jadi itu malah justru jauh lebih efektif. Oh, baik, Dok. Ya, ya. Untuk kadar ayunya berapa ya, Dok? D3 kan, Dok? Ya, betul. Kita pakainya D3. Jadi untuk kadar ayu untuk pada bayi itu kita bisa memberikan di start itu 400 intraunit. Bapak. Jadi beberapa merek tergantung mereknya ya. Jadi ada yang bentuknya drop. Ketika kita memberikan drop cukup 1 tetes aja. Ada juga yang 400 intraunit itu bentuknya cc ya 0,5 cc. Ada yang seperti itu. Jadi kita baca di daftar komposisinya itu yang jelas dosisnya adalah 400 intraunit untuk bayi. Jadi bisa mulai diberikan ketika bayi lahir. Jadi umur 1 hari aja sudah bisa diberikan vitamin D. Oh, baik. Untuk maksimalnya berapa ayu ya, Dok? Untuk bayi Kalau untuk harian? bayi cukup 400 saja. Oh, baik. Baik, Oke. baik. Beda sama orang dewasa, setahu saya 5.000 maksimal itu ya, Dok. Ya, betul. Kalau orang dewasa bisa sampai antara 1.000 sampai 5.000. Apalagi ibu menyusui, ibu hamil itu bisa sampai 5.000. Tapi kalau pada bayi 400 intraunit cukup. Siap. Terima kasih, matur suwun sangat informasinya, Dokter. Terima kasih, Ya, nggih. sama. Ya, sama-sama, Bapak Nufur. Ya, terima kasih Pak Nufur Dokter Nisa. Dok, ini untuk vitamin D ini diberikannya seterusnya atau bagaimana, Dok? Iya, untuk vitamin D-nya memang sebaiknya seterusnya. Bahkan ketika kita sudah dewasa pun itu juga tetap diberikan vitamin D gitu. Oh iya, Nanti, kelewat, Dok. oh ya, monggo Pak Kelewat-kelewat. Nufur. Berarti Ya, ya, silakan. di rentang waktu usia berapa tingkat ayunya meningkat, Dok? Itu kan 400, itu sampai usia berapa? Nanti usia berapa nambah lagi, nambah lagi. Mohon informasinya, Dok. Ya, jadi untuk dosis vitamin D-nya maksudnya ya, Bapak. Jealous, Dok. Ayunya, Dok. Ya, jadi untuk dosisnya itu antara usia 0 sampai dengan 1 tahun itu berkisar antara 400 unit. Nah, kalau nanti di atas 1 tahun sampai dengan remaja itu bisa diberikan sampai dengan 600 unit per hari. Kalau misalnya sebenarnya kalau vitamin D itu paling bagus kalau kita bisa mengetahui status vitamin D-nya seorang anak itu seperti apa. Jadi kita bisa menentukan secara betul dosis yang tepat gitu. Karena beberapa anak itu mengalami insufisiensi atau defisiensi itu nanti akan dosisnya akan berbeda. Cuma memang untuk pengukuran kadar vitamin D ini belum bisa kita rutinkan untuk diperiksa karena satu keterbatasan untuk
alat. Yang kedua juga tidak semua alat dari laboratorium itu bisa memeriksa ini. Dan yang kedua juga harga untuk pemeriksaan vitamin D itu agak cukup mahal sekitar 400-an gitu. Jadi memang tidak dilakukan rutin, tetapi untuk dosis rekomendasi itu adalah tadi kalau 0 sampai 1 itu 400. Nah, kalau nanti 1 tahun sampai dengan remaja itu bisa sampai 600 intraunit. Tapi kalau memang bisa dilakukan pemeriksaan vitamin D, kita lihat kalau memang dia mengalami kekurangan atau defisiensi itu bisa diberikan naik bisa sampai dengan 1.000 sampai dengan 2.000 intraunit per hari. Nanti diawasi secara bertahap, kemudian dicek secara berkala apakah vitamin D-nya itu sudah normal atau belum, baru habis itu ke tahap yang dosis maintenance atau dosis yang suplementasi biasa gitu. Siap, matur suwun sangat. Ya, Terima kasih. sami-sami. Terima kasih Dokter Mesa. Ini di kolom chat nampaknya udah banyak juga yang bertanya. Mungkin saya bacakan satu-satu nggih, Dok. Boleh, boleh Ibu. Yang satu dari Ibu Oka Galo. Perkenalkan saya Oka Galo, Bumil dari Kelurahan Imogiri. Izin bertanya dok, apabila bayi baru lahir sudah BAB dalam waktu kurang dari 48 jam dan selama pertumbuhannya BAB normal setiap hari, apakah memungkinkan saat bertambahnya usia anak tersebut terkena heat stroke disease? Kebetulan ini terjadi pada anak pertama saya saat usia 2,5 tahun setelah selesai ASI terkena heat stroke dan itu apakah bisa terjadi pada kehamilan kedua ini? Terima kasih. Iya, baik. Langsung saya jawab saja ya Ibu. Ya, jadi terima kasih pertanyaannya Bunda Oka Galuh. Jadi Hisprung itu adalah suatu kelainan bawaan lahir, ya, di mana usus besar itu dia mengalami aganglionik atau di mana sel sarafnya itu dia tidak ada. Ya, jadi ini termasuk gangguan yang sifatnya mutasi genetik ya. Jadi genetik. Jadi memang secara genetik dia memang tidak memiliki sel saraf di situ. Dan kalau nggak ada sel sarafnya di situ, otomatis untuk proses dia buang air besar segala macam juga jadi bermasalah gitu ya. Nah, pada kasusnya Bunda Oka Galoh ya itu kan bayinya yang pertama itu BAB-nya itu kurang dari 48 jam ya terus normal semua baru setelah beberapa saat anak terus terkena hisprung. Bisa, Bunda. Jadi belum tentu dia pada bayi baru lahir terus langsung hisprung itu tidak. Jadi hisprung itu ada dua jenis. Satu hisprung yang dia short segment, kemudian ada yang long segment. Kalau dia short segment atau bagian usus yang mengalami aganglionik atau yang tidak memiliki sel saraf itu dia pendek. Nah, itu kalau short segment itu gejalanya bisa bahkan nggak setelah dia agak besar itu baru mulai bergejala gitu. Jadi nggak harus ketika dia baru-baru lahir gitu. Tapi kalau yang long segment itu begitu dia lahir, dia mekoniumnya mengalami delay. Jadi lebih dari 24 jam sampai 48 jam dia nggak BAB-BAB gitu. Nah, itu lebih cepat terjadi gejalanya yang long segment dibandingkan short segment. Cuma kalau misalnya short segment itu kita sudah mulai akan curiga ketika seorang anak itu sering mengalami konstipasi berulang. Jadi dia sering BAB-nya itu lebih dari 10 hari, 14 hari, sering kembung, perutnya besar, begah seperti itu ya. Jadi berulang sudah diberikan terapi untuk konstipasi atau untuk sembelitnya nanti berulang lagi konstipasi, berulang lagi. Jadi seperti itu. Kemudian nanti biasanya seorang tenaga medis atau dokter anaknya nanti akan melakukan CIL atau colon in loop. Nah, dari colon in loop itu nanti bisa terlihat oh ini apakah ada gangguan di ganglionnya atau enggak, suspeknya ke arah sana atau tidak gitu. Nah, jadi bisa bisa terjadi meskipun dia sudah BAB kurang dari 48 jam karena kemungkinan mungkin hisprung yang sifatnya yang tipe short segment. Jadi nanti terapinya biasanya bagian usus yang mengalami aganglionik itu nanti akan dipotong, kemudian
disambungkan antara yang ada ganglionnya sama yang ada ganglionnya dipotong kemudian disambungkan jadi satu. Jadi yang tidak mengalami sel saraf itu nanti dibuang. Nah, bagaimana dengan kehamilan kedua? Ya, seperti saya sebutkan tadi di awal ya. Jadi ini terjadinya mutasi genetik. Jadi karena genetik kemungkinan besar bisa terjadi gitu pada kehamilan yang berikutnya. Baik, terima kasih Dokter Mesa atas penjelasannya yang sangat komprehensif gitu. Kemudian dok, ini kan sering orang tua itu kadang mengeluh dok atau ke bawa bayinya ke dokter. Kok anak saya masih ASI, kemudian seminggu itu udah berapa hari, 3 hari, 4 hari nggak BAB. Nah, kapan kita harus mengatakan ini normal, kemudian kapan orang tua harus membawa bayinya itu ke dokter dok? Iya, jadi bayi terutama bayi ASI ya, bayi ASI itu eh, sering datang ya ke vaskes kesehatan itu karena dia BAB-nya itu lebih dari 4 hari, 5 hari gitu baru BAB gitu. Sebenarnya kalau untuk bayi di bawah untuk BAB-nya itu di bawah 7 hari itu sebenarnya masih aman kalau dia tidak mengalami satu muntah kehijauan. Jadi yang patut kita waspadai itu adalah satu ketika dia muntahnya jadi berwarna hijau. Terus perutnya kembung besar. Perutnya kembung besar atau bisa juga selain perutnya kembung besar juga bayinya rewel. Nah, kalau yang normal itu kalau misalnya dia tidak BAB selama beberapa hari, lebih dari 1 minggu, kemudian dia bayinya well dalam artian dia tetap aktif, tetap mau netek, tidak seperti bayi yang sakit, kemudian dia juga tanpa aktif, itu masih baik-baik aja sebenarnya gitu. Apalagi kalau misalnya bayi ini eh, bisa kentut. Nah, yang kita waspadai kalau dia nggak bisa BAB, terus perutnya kembung, terus dia juga nggak bisa kentut. Yang kita takutkan apa? Kalau terjadi suatu ileus. Nah, kalau terjadi ileus, rata-rata ileus pada bayi baru lahir paling sering karena satu sering dipijat di daerah perut. Jadi perutnya dipijat sehingga eh, perutnya juga mengalami masalah, ususnya mengalami intussusepsi dan lain sebagainya. Jadi kayak muntir segala macam seperti itu. Jadi bayinya sering muntah, BAB-nya juga bermasalah. Terus bisa terjadi ileus segala macam. Nah, itu yang patut kita waspadai. Jadi kalau selama bayinya masih aktif, meskipun BAB-nya itu antara 7 sampai 10 hari masih aman. Oke, baik. Terima kasih dok atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini tidak membuat ibu-ibu lagi menjadi galau gitu ya. Iya, betul. Ya, baik dok. Kemudian ini pertanyaan kedua dok dari Bu Ani. Ini seorang Ibu Ani, seorang ibu menyusui usia bayi saat ini 4 10 bulan. Dok, saya ibu pekerja sehingga selalu melakukan pumping setiap hari. Namun setelah anak saya MPASI, saya sudah tidak sering pumping. Sampai pada akhir-akhir ini saya merasa ASI saya seret. Pumping hanya keluar 30 sampai 50 mili saja, padahal dulu bisa sampai 180 sampai 210 mili. Saya khawatir anak saya kurang ASI, saya ingin memaksimalkan anak saya untuk minum ASI sampai 2 tahun. Kira-kira apa saja yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan produksi ASI saya, dok? Ya, ini juga khawatiran ibu-ibu yang bekerja nih. Monggo, Dokter Mesa. Iya, iya betul. Terima kasih pertanyaannya Bunda Ani Mardina. Ini kayaknya kegalauan ibu-ibu yang bekerja yang tidak hanya dialami oleh Bunda Ani saja. Hampir semua ibu bekerja itu adalah ya ketakutan akan ASINya kurang nggak ya untuk si kecil, apalagi posisinya sekarang ketika tiap mompa jadi berkurang, padahal dulu banyak gitu ya. Jadi prinsip ASI itu sebenarnya tidak seperti air keran ya Bunda. Jadi kalau air keran kita mau banyak diputar langsung banyak keluar. Kalau kita mau sedikit cairan yang keluar dari keran kita putar sedikit dia keluar sedikit gitu. Jadi prinsip ASI itu sebenarnya ASI tergantung jadi seperti hukum ekonomi Bunda Ani gitu. Hukum ekonomi itu di mana ada demandnya tinggi, supply-nya juga akan tinggi. Nah, dengan cara itu bisa kita tarik kesimpulan kalau misalnya Bunda sering mengeluarkan produksi ASI, baik itu dengan cara disusuin atau dengan cara sering mompa ASI, itu produksi ASI Bunda akan semakin banyak.
Tapi kalau misalnya Bunda jarang menyusui, kemudian juga jarang memompa, itu produksi akan makin turun. Jadi ketika ibu bekerja, permasalahannya adalah kita tidak bisa melakukan pompa ASI itu hampir tiap 2 sampai 3 jam. Ya, biasanya 3 jam, 4 jam ke atas atau pada saat istirahat. Jadi ketika bekerja itu baru bisa mompa 2 kali. Nah, jadi tidak seperti ketika Bunda di rumah. Ketika Bunda di rumah sebelum masuk bekerja itu bisa netei si kecil itu setiap 2 sampai 3 jam. Bahkan sebelum 2 sampai 3 jam aja sudah menetei. Jadi kan otomatis banyak produksi ASI Bunda yang dikeluarkan. Gitu, yang dikeluarkan akan makin banyak. Nah, jadi, kalau misalnya yang keluar itu banyak, itu kan demand-nya itu kan berarti tinggi. Nanti hipotalamus di pusat otak itu akan mengartikan, oh ternyata kebutuhan ASI sehari itu sekian cc. Nah, ternyata yang kemarin saya turunkan sekian cc kurang. Nanti hari berikutnya akan makin banyak, akan makin banyak, akan makin banyak. Itulah mengapa ketika kita menyusui, semakin sering kita mompa ASI, semakin sering kita menyusuin, itu akan semakin banyak. Nah, problemnya karena di tempat kerja itu Bunda jadi tidak menyusui secara langsung. Kemudian yang kedua juga problemnya itu adalah mompa ASI juga kadang-kadang tidak waktunya juga menyesuaikan jam istirahat dan lain sebagainya sehingga produksi ASI akan semakin turun karena hipotalamus akan mengatakan oh ternyata produksi sekian tuh terlalu banyak kebutuhannya ternyata yang keluar hanya segini jadi semakin hari dia akan semakin turun apalagi jika Bunda tidak sempat ada periode tidak sempat mempa ASI nanti produksi ASI akan makin turun. Nah, untuk memaksimalkan supaya bisa minum ASI sampai 2 tahun, ya tentu saja tipsnya adalah Bunda kalau bisa memompa ASI sesering mungkin. Terus gimana dok? Padahal setiap kali mompa cuma dapat sedikit. Nggak apa-apa. Kan yang penting itu adalah hisapan dari alat yang untuk mompa ASI itu atau hisapan dari bayi. Kalau memang di tempat kerja itu menggunakan alat pompa, ya berarti hisapan dari alat pompanya itu kalau bisa eh, 2 jam sampai 3 jam itu Bunda sering pompa ASI gitu. Meskipun yang keluar dikit ya Bunda, misalnya Bunda mompa kan sekitar 15 sampai 20 menit. Cuma keluar 30 cc nggak apa-apa nanti 2 jam diulang lagi 2 jam diulang lagi gitu diulang terus kalau Bunda bisa melakukannya secara teratur, secara konstan seperti itu, nanti hipotalamus akan mengartikan, oh ternyata kebutuhannya tinggi, saya ngeluarin produksi segini, ternyata kurang. Nanti dia akan bertambah gitu. Jadi semuanya berawal dari itu, kemudian yang penting itu adalah pikiran dari Bunda juga, karena bagaimanapun juga produksi ASI itu juga tergantung dari mindset Bunda. Kalau Bunda mindsetnya positif itu produksi ASI akan makin banyak. Tapi kalau mindsetnya, aduh ini kurang, aduh ini sedikit, itu akan memberikan feedback atau inhibitor negatif ke hipotalamus sehingga ini akan memicu hipotalamus untuk eh, menyuruh produksi ASI itu jadi makin turun gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu selain memompa ASI dan sering menyusui adalah Bunda minum ASI booster. ASI booster apa saja boleh Bunda berikan dalam bentuk suplementasi untuk ASI booster. Kemudian yang ketiga minum jangan lupa paling enggak 1,5 sampai 2 liter per hari. Nah ini nggak boleh dilewatkan ya. Jadi 2 literan per hari. Kemudian makan makanan yang banyak mengandung protein. Ya, jadi protein yang tinggi, telur terutama ya, telur, ikan, daging, protein yang tinggi itu wajib, Bunda. Nah, mungkin itu saja yang bisa untuk Ya, memberikan produksi, meningkatkan produksi ASI. Ya, yang penting itu kuncinya Bunda harus merasa produksi ASInya banyak, sehingga mindsetnya positif, memberikan feedback positif juga, sehingga prolaktin juga akan makin aktif di seluruh hipotalamus untuk memproduksi ASI makin banyak. Gitu, Bunda. baik, baik, luar biasa. Terima kasih Dokter Nisa. Saya kira ibu-ibu ini jangan cemas. Sekarang ada pompa yang pumping yang bisa mompa sendiri nih ya. Jadi mau kerja, mau pas jam kerja, pas istirahat bisa sambil mompa gitu ya. Iya, Baik, terima betul. kasih. Iya, iya Dok. Terima kasih Dokter. Ini pertanyaan ketiga Dok dari Bu Ilma. Ini izin bertanya Dok, kapan bayi bisa melakukan penerbangan internasional? Kebetulan ke saya rencana jika bayi dalam keadaan sehat
umur 2 bulan akan ikut ke Eropa. Nah, apakah dimungkinkan? Kemudian hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk adik bayi baik dalam imunisasi dan lain-lain. Monggo Dokter Nisa, Dokter Mesa. Ya, ya terima kasih atas pertanyaannya. Wah, ini bayinya 2 bulan ya rencananya ya, Bunda Iya, Ilma. Ilma, Ya, ya. perjalanan jauh mau ke Jerman ini berarti transit ke beberapa negara ya, Bunda. Nah, jadi bagaimana, kapan bisa melakukan penerbangan internasional? Ya, jadi penerbangan internasional itu sebenarnya yang aman itu memang di atas 2 bulan, Bunda. Jadi nggak masalah gitu. Jadi dan sebaiknya persiapan untuk adik adalah satu, persiapan imunisasinya terlebih dahulu, Bunda. Yang paling penting kita bekali imunisasi untuk pencegahan di awal. Ya, seperti saya sampaikan tadi, di 2 bulan pertama itu satu, hepatitis B pada saat adik itu lahir. Kalau lahirnya di fase kesehatan pasti sudah dapat hepatitis B. Yang kedua itu BCG. BCG itu dilakukan kurang dari 1 bulan. Jadi kurang dari 1 bulan itu dilakukan imunisasi BCG. Sebelum berangkat ya bisa diberikan imunisasi difteri, tetanus, pertusis, hemofilus influenza B, hepatitis B, dan juga polio. Bunda. Jadi itu sebelum adik umurnya 2 bulan. Jadi DPT itu minimal dan IPV itu minimal usia 1,5 bulan. Jadi kalau misalnya 2 bulan misalnya sudah mau berangkat penerbangan gitu, jadi 1,5 kan terlalu mepet waktunya. Kalau Bunda misalnya takut kipinya atau kejadian ikutan pasca imunisasinya itu, Bunda bisa memberikan imunisasi itu 1,5 bulan bisa Bunda. Jadi itu umur minimal bisa dilakukan imunisasi DPT gitu. Kalau misalnya untuk aman dan nyaman, memang sebaiknya pilih penerbangan internasional yang transitnya tidak terlalu banyak. Kalau eh, ke Jerman kayaknya nggak memungkinkan kalau nggak transit ya, pasti akan transit. Jadi pilih penerbangan yang waktu transitnya juga singkat gitu ya, gitu. Dan juga jangan lupa nanti mungkin bisa minta ke bagian apa namanya penerbangannya itu untuk memesan fasilitas basinet gitu. Jadi keranjang bayi supaya bayinya nyaman ketika di perjalanan dan juga lebih aman untuk si bayi. Yang kedua, yang berikutnya ketika bayinya itu mau ketika pesawatnya mau posisi landing sama take off, sebaiknya disusuin, Bunda. Ya, mau disusuin boleh atau misalnya Bunda pakai ASI perah terus diberikan ke adik juga boleh. Tujuannya apa? Ketika dia proses ngenyot ya atau menyusu gitu ya, baik itu nyusu langsung ke Bunda, direct breastfeeding atau menggunakan misalnya media yang lain itu tujuannya adalah supaya dengan hisapan itu dia bisa setidaknya tidak mengalami gangguan di dalam telinganya adik karena adanya perbedaan tekanan di telinga yang secara tiba-tiba gitu, terutama ketika landing sama take off gitu. Tapi kalau misalnya sudah di atas, sudah aman, ya sudah dilepas neneknya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Mungkin itu. Jadi ya usianya kalau bisa sebaiknya ya memang di atas 2 bulan gitu ya. Terus pilih jam terbangnya sebaiknya disesuaikan dengan jam tidur dari si kecil agar dia tenang. Tapi kayaknya kalau harus transit dan lain sebagainya memang agak susah ya untuk memilih jamnya. Tapi sebaiknya diusahakan kalau bisa di jam-jam tidurnya gitu. Kemudian untuk persiapan jangan lupa semua baju-baju yang kira-kira popok, pakaian kecil dan lain sebagainya itu ditaruh tersendiri gitu, nanti ditaruh di kabin. Ya, mungkin itu persiapan yang untuk adik mau jalan-jalan, ikut ayah sekolah di Jerman ya. Oke, terima kasih Dokter Mesa. Ini perlu surat dokter nggak sih dok kalau penerbangan internasional gitu dok? Ada beberapa maskapai yang butuh, ada Oh juga ya, yang tidak. ada yang tidak. Oke, jadi dipersiapkan ya. Iya, betul. Untuk persiapannya harus matang gitu dan jangan stres Bu nanti kalau bayinya rewel gitu di atas pesawat gitu ya nanti asinya seret lagi. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Bu Alia ini. Assalamualaikum dok, ini izin bertanya apakah di usia kandungan 33 minggu ASI sudah boleh dikeluarkan dan bagaimana cara kolostrum bisa keluar? Terima kasih, monggo dokter Nisa. Nisa. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Aulia. Jadi usia kandungannya 33 minggu.
Ini berarti ASI sudah boleh dikeluarkan. Oh, berarti produksi ASINya sudah keluar ini Bunda ya, usia 33 minggu ya. Ya, jadi kalau misalnya usia 33 minggu itu boleh sebenarnya ya. Jadi keluarnya ASI itu pada usia 33 minggu itu kita kan nyebutnya itu juga termasuk kolostrum ya, hal yang sangat normal ya. Jadi memang tubuh itu memang sudah siap untuk menyusui bayi. Ya, biasanya warnanya itu masih kayak serum gitu ya. Serum warnanya itu jernih, kekuningan, teksturnya agak kental gitu, tapi belum yang benar-benar kayak putih gitu belum, tapi benar-benar kayak serum gitu warnanya, jadi bening gitu. Nah, kita nyebutnya itu kolostrum. Itu memang di dalam tubuh itu ketika umur kehamilan 33 minggu itu memang sudah keluar. Nah, jadi kalau diperah boleh atau tidaknya, sebaiknya rekomendasinya jangan gitu. Apalagi jika sengaja untuk dikeluarkan. Kecuali kalau memang sudah cukup bulan, misalnya dia sudah 37 minggu nih, Bunda terus mau merah ASI, ASInya udah keluar, sudah mulai nih rembes-rembes gitu, boleh nggak diperah? Boleh karena sudah cukup bulan gitu. Kenapa? Karena dengan kita mengeluarkan ASI dengan cara dipompa, entah itu diperah manual dengan menggunakan tangan atau dengan menggunakan alat, itu dia bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, jadi bisa merangsang hormon oksitosin. Padahal hormon oksitosin ini sifatnya kontraksi otot rahim. Jadi kalau diperah, khawatirnya ini akan menimbulkan kontraksi sehingga bayinya nanti kayak didorong untuk keluar gitu. Jadi memang sebaiknya tidak usah karena beresiko bayinya nanti jadi lahir prematur. Jadi kalau misalnya cairannya keluar, ya sudah. Kalau misalnya memang rembes gitu, ya dibersihkan, diusap, dibersihkan secara lembut dengan menggunakan air hangat, kemudian menggunakan handuk bersih gitu ya. Atau kalau misalnya keluarnya banyak dan mengganggu, Bunda bisa memberikan kayak breast pad gitu ya, breast pad gitu supaya untuk menyerap ASI gitu, ASInya yang keluar gitu. Tapi memang tidak semua ibu hamil 33 minggu ke atas itu sudah mulai keluar gitu. Jadi bukan berarti nanti terus kalau misalnya belum keluar di 33 minggu berarti ASINya belum ada. Enggak, ada beberapa ibu itu yang 33 minggu udah keluar, ada juga yang setelah bayinya lahir baru keluar. Jadi nggak harus keluar di umur 33 minggu. Jadi memang sebaiknya tidak boleh dikeluarkan ya Bunda ya. Ya. Bagaimana cara kolostrum bisa keluar? Cara kolostrum bisa keluar itu ya tadi kalau misalnya memang dari 33 minggu dia sudah keluar, ya itu cukup dibersihkan aja Bunda. Tapi kalau misalnya sudah cukup bulan, terus sudah mendekati HPL gitu ya, atau makan post date nih, harusnya sudah di 40 minggu kok nggak keluar-keluar atau 39 minggu ya kita udah khawatir nih was-was ini kok bayinya kok awet ya di dalam kok betah gitu. Nah, itu Hmm. salah satunya untuk kita memicu supaya dia cepat mau keluar adalah dengan cara boleh memerah ASI, terus kalau misalnya sudah ada kolostrumnya ya boleh dipompa nggak apa-apa Bunda gitu karena sudah cukup Ya. bulan. Tapi kalau 33 minggu memang sebaiknya jangan gitu. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Kalau misalnya ada keluar, sebenarnya bisa nggak sih, Dok, diambil pakai spet gitu, Dok? Terus disimpan di freezer gitu, nanti diberikan pada saat bayinya udah lahir gitu, Dok. Boleh, boleh sekali. Kalau memang Ya, banyak, ya oke. ditaruh aja di wadah gitu, bisa pakai spet atau wadah yang lain yang steril gitu, terus dimasukkan freezer. Nanti ketika bayi keluar diberikan boleh, Bunda. Oke, tapi jangan memaksa untuk keluar dengan pompa tadi ya, Dok. Ya, nanti Iya, menimbulkan betul. kontraksi. Oke, Iya, baik. betul. Terima kasih, Dokter Mesa. Ini pertanyaan berikutnya, Dok, dari Bu Vike Anggraini. Ini bumil dari Kecamatan Pajangan. Saya saya calon ibu baru, Dok. Ini. Dan bagaimana cara saya mengetahui bahwa bayi sudah kenyang saat sudah diberi ASI, Dok? Tadi sebenarnya sudah disampaikan, tapi nggak apa-apa, Dok. Mungkin tadi mungkin Bu Vikenya terlambat ini, Dok. Monggo, Dokter Mesa. Iya, jadi kalau untuk tanda bayi kenyang itu yang paling mudah adalah ketika dia sudah selesai netek, dia kan secara alami akan melepaskan putingnya bunda. Nah, sudah dilepas gitu, terus dia terlelap tertidur pulas. Nah, berarti dia sudah kenyang ASI. Nah, kemudian dia sudah tidak rewel. Terus yang
kedua itu secara objektif adalah dari berat badan. Berat badannya itu dia naik. Ya kalau Bunda mau hitung per harinya itu bisa naik kira-kira 30 gram sampai 40 gram per harinya. Atau misalnya secara grafik dia naik terus kalau nggak harian ya seminggu. Ya kalau kita bisa ngelihat di buku KIA. Buku KIA kan sangat lengkap ya, Bu Lina ya. Di situ ada di buku KIA itu ada target KBM, tulisannya KBM, kenaikan berat badan minimal pada bayi. 1 bulan itu targetnya 800, Bunda. Jadi kalau 1 minggu kira-kira berarti harusnya naiknya sekitar 200 gram. Kalau misalnya bayi itu naik seminggu 200 gram berarti ASINya Bunda sudah cukup, bayinya juga kenyang minum ASI, Bunda, gitu. Karena berat badannya naik sesuai dengan target. Atau bahkan kalau ASINya banyak, bayinya juga minumnya juga lebih dari target itu bahkan bisa lebih dari 800 gram sebulan kenaikannya Ya, gitu. Nah, jadi secara umum seperti itu atau bisa juga bisa kita lihat dari buang air kecil dan juga buang air besarnya itu dari hariannya. Tadi seperti disebutkan 1 sampai 2 hari pertama itu 1 sampai 2 kali BAB-BAK-nya, terus nanti begitu hari ketiga dan seterusnya baru mulai naik-naik. Nah, jadi kalau pada bayi itu di atas 5 hari sampai dengan 7 hari biasanya BAB-nya makin sering, BAK-nya makin sering gitu. Jadi kalau BAB itu sampai 7 kali sampai 9 kalian gitu. Aduh ini sebenarnya diare apa enggak ya gitu kan ya, kadang-kadang suka takut ya bunda-bunda ya. Ya ya, jadi kita harus ngelihat kalau misalnya tidak ada tanda gejala yang lain, terus habis itu bayinya juga berat badannya naik secara signifikan, ya jadi buang air kecil dan buang air besar lebih dari 7 kali itu masih dalam tahap wajar apalagi bayi menyusunya dengan ASI. ya. Oke, saya saya kira sangat lengkap. Tadi nanti bisa dibaca juga nggih Bu Pike di materi yang sudah kami share di apa chatbox gitu nggih. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya dari Bu Heni Purnomowati, Dok. Kalau pada bayi kulitnya ada beruntusan, apakah boleh mandi menggunakan laktasid baby, Dok? Nah, ini Ya. sebut merek ini. Jadi sebenarnya laktasid baby itu ya sebenarnya nggak cuma laktasid baby ya. Ya. Jadi kalau kulitnya beruntusan ya entah itu beruntusannya mungkin karena erythema toxikum atau kemerahan yang wajar pada bayi atau mungkin miliaria atau keringat buntet atau mungkin penyakit kulit yang lain atau misalnya ada jamuran gitu. Karena kulit bayi itu kan sangat sensitif ya dan juga masih sangat tipis sehingga dia akan sangat mudah terinfeksi, mudah teriritasi, kemudian mudah tumbuh jamur, apalagi kan dia berkeringat, kadang-kadang di sela-sela itu kan masih ada keringatnya sehingga lembab terus jadi tumbuh jamur. Nah, sebenarnya penggunaan untuk mandi dengan menggunakan sabun atau sampo yang memang khusus untuk kulit bayi yang masih sensitif diperbolehkan, termasuk yang Bunda sebutkan tadi dengan menggunakan Lactasid Baby. Jadi karena pH-nya rendah, jadi memang lebih amannya untuk bayi itu ya menggunakan produk-produk yang memang dia memang gentle care untuk kulitnya si baby. Jadi untuk menjaga kelembapan dan melindungi kulit bayi dari bakteri gitu. Jadi boleh aja diberikan, Ibu. Oke, baik. Jadi nggak apa-apa Bu diberikan. Harganya soalnya lumayan ya. Iya. Iya, Tapi sebenarnya banyak produk yang lain selain iya itu yang betul. ya yang lebih ekonomis dan dia pH-nya juga rendah gitu. Rendah. Oke, baik Dok. Terima kasih Dok. Ini ada pertanyaan dari apa nih? Bu, dari HP Samsung nih ya. Ini pertanyaannya saya baru melahirkan di hari ketiga. Payudara saya tiba-tiba sudah membengkak, rembes juga, dan seperti ada sumbatan atau benjolan sampai ketiak. Apakah itu aman dan bagaimana mengatasinya? Gue Dokter Mesa. Ya, ini berarti terima kasih pertanyaannya Bunda. eh ya Bunda. Ya, jadi gini Bunda, ini kan hari ketiga seperti tadi saya sebutkan di materi di awal ya. Jadi hari ketiga itu memang produksi ASI itu baru mulai banyak. Ya, karena mengikuti dari kapasitas isi lambung si kecil. Jadi ketika di awal itu kan lambungnya baru ukuran jari. Ya, kemudian setelah itu baru naik ke walnut, kemudian habis itu baru ke aprikot, kemudian ke telur. Jadi seiring tambah usianya adik itu produksi ASI juga akan makin banyak. Nah,
ASI itu baru mulai banyak itu memang hari ketiga ke atas, Bunda. Jadi kalau misalnya payudara Bunda tiba-tiba terasa penuh, rembes-rembes, itu berarti memang produksi ASI sudah sangat banyak. Nah, kalau sampai ada sumbatan atau benjolan di ketiak, itu harus kita pastikan dulu, apakah itu murni karena sumbatan atau memang ada masalah, Bunda. Yang kita takutkan kalau sampai sumbatannya ini mengeras sehingga mengakibatkan mastitis. Taunya mastitis dari mana? Nah, bengkaknya ini nyeri ketika dipegang, kemudian berwarna merah, dan Bunda ada gejala infeksi. Jadi infeksinya Bunda jadi gerges-gerges, demam-demam tinggi. Nah, itu sebaiknya segera bawa ke vaskes. Tapi kalau itu benjolan, sumbatannya itu Bunda tidak ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, Bunda bisa melakukan kompres dulu. Jadi kompres secara selang-seling dengan menggunakan air hangat dan juga menggunakan air dingin bergantian. Terus dipompa secara berkala sambil dipijat ya. Dipijat payudaranya terutama di bagian sumbatan itu sambil melakukan pompa, Bunda. Atau dinendenin ke si kecil, Bunda. Kalau misalnya sampai dengan 24 jam sampai dengan 48 jam ini benjolannya menetap, nah Bunda bisa bawa ke vaskes secepatnya gitu. Apalagi jika ada tanda gejala infeksi yang menyertai Hmm. Ya. seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Mesa. Jadi nggak usah panik dulu, tapi dijawab dulu tadi secara yang disampaikan oleh Dokter Mesa. Kemudian kalau tidak ada perbaikan, silakan nanti bisa datang ke Fasiankes, ngoten nggih. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi mungkin dari bunda-bunda yang sudah join pada hari ini, yang mau bertanya langsung. Ini di kolom chat sudah habis pertanyaannya. Monggo kita berikan waktu lagi. Ya. Jadi Dokter Mesa tadi disampaikan juga untuk screening pada bayi baru lahir gitu dok, untuk pemeriksaan SHK gitu. Eh, apa? Tapi juga kami dari pengambilan sampel itu dok nanti akan diperiksa untuk pemeriksaan yang lain gitu dok. Jadi ada pemeriksaan enzim G6PD, kemudian pemeriksaan hipotiroid adrenal kongenital. Itu nanti Iya. semuanya gratis nih bunda-bunda. Jadi monggo jangan khawatir kalau bayinya diambil darah nanti pada saat bayi baru lahir di tumitnya seperti itu screeningnya dilakukan untuk 3 macam pemeriksaan dan itu semuanya gratis gitu nggih. Iya, Dan tapi betul. ya betul nggih. Kemudian juga kalau di Fasiankes sudah juga dilakukan pemeriksaan screening untuk penyakit jantung bawaan yang kritis nggih, PJB kritis dan juga screening pertumbuhan dan juga screening untuk bayi kuning dok itu sudah menjadi program dari Kementerian Kesehatan. Baik, matur nuwun. Ya. Baik, ada lagi mungkin dari ibu-ibu, bunda-bunda yang mau bertanya. Oh ya, masih ada satu lagi dari bunda yang terakhir tadi bertanya. Ini Bu Tifa ya. Baik, Bu Tifa, terima kasih sudah memperkenalkan diri Bu Tifa. Bertanya, anak pertama saya dulu pasien, oh vaksinnya dengan dokter Mesa juga. Nah ini juga mau tanya dok, kalau newborn apakah boleh disusui sambil tiduran karena capek begadang? Monggo dokter Mesa. Ya, halo Bunda Tifa. Ya, ya dulu. Oh, di rumah sakit UI juga ya berarti ya si kecilnya dulu ya Bunda. Jadi kalau misalnya newborn, apa boleh disusui sambil tiduran? Boleh Bunda. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi kalau misalnya memang capek begadang, kemudian posisinya habis melahirkan setelah sesar, itu kan kalau menyusui dengan posisi duduk atau posisi yang dia sambil eh, duduk atau dia posisi selain dia miring itu memang akan sangat menyakitkan untuk bunda-bunda yang dia prosesi melahirkannya sesar juga ya bunda ya karena kalau sesar itu kan ada jahitan di perutnya sehingga ketika menggendong bayi itu kan itu membuat tekanan di perut juga jadi meningkat karena sambil menggendong seperti itu sehingga resiko nyeri di perut juga makin meningkat gitu bunda jadi boleh kalau misalnya atau pas bunda capek karena begadang itu boleh disusuin sambil tiduran tapi prinsipnya tetap sama satu. Prinsipnya bayinya harus satu garis lurus, Bunda, ketika menyusu ke Bunda. Jadi antara kepala, kemudian punggung, pantat itu satu garis lurus. Jadi nggak boleh misalnya badannya lurus, kan Bunda mereng nih, terus bayinya badannya lurus, terus habis itu kepalanya adik yang mereng ke arah payudaranya Bunda. Nah itu nggak boleh. Jadi
bayinya harus benar-benar ikut mereng. Jadi kalau bunda mereng, bayinya juga mereng. Jadi perutnya bunda ketemu sama perutnya adik. Kemudian tadi kepala, punggung, pantat satu garis lurus. Kemudian hidungnya adik atau wajahnya adik itu menghadap ke payudaranya bunda. Jadi boleh. Cuma kalau posisi seperti ini, bunda memang seperti saya jelaskan di awal, sebaiknya dalam kondisi terjaga. Karena takutnya kalau tidak terjaga, bunda dalam posisi sambil tiduran, bunda ketiduran, adik nanti bisa tertindih ke bunda dari bunda gitu ya. Jadi memang sebaiknya dalam posisi bunda benar-benar terjaga gitu. Ya merem-merem dikit nggak apa-apa lah, asal jangan sampai ketiduran gitu. Sambil Ya, merem-merem ya kan, namanya menyusui 2 sampai 3 jam itu kan memang capek, nggak cuma ya, capek di tenaga, capek di ini juga posisi badan pegel-pegel semua. Karena kan kita harus mempertahankan posisi seperti itu dan setiap 2 sampai 3 jam posisinya netai seperti itu. Jadi boleh aja Bunda. Yang penting itu tadi ya. satu garis lurus dan sejajar gitu. Ya, betul dok. Nanti jangan sampai apa enggak ada yang jaga juga ya dok, suaminya gitu. Iya Kalau betul ikut, ketiduran iya betul ikut ikut menjaga, begadang. Iya ikut betul. begadang Iya, gitu ya. Kalau ketiduran itu ya ada bahaya juga iya sebenarnya. betul kalau Oke, miring. kalau miring. Oke. Dok, ini terkait dengan menyusui juga, Dok. Ada pertanyaan. Nanti untuk Bu Irma sebentar ya, Bu, jawabnya. Ini pertanyaan sekalian menyusui ini dari Bu Tri Ambarwati dari Kasihan, Ibu hamil. Ya, untuk bayi baru lahir, apakah saat malam wajib disusui 2 jam sekali, Dok? Dan seiring bertambahnya usia bayi, bagaimana untuk siklus menyusuinya? Monggo, Dokter Nesa. Kalau di awal-awal di 2 sampai 3 bulan pertama memang wajib Bunda disusuin setiap 2 sampai 3 jam sekali gitu. Kenapa? Karena kapasitas isi lambungnya masih sangat terbatas. Jadi setiap 2 sampai 3 jam memang sebaiknya diisi untuk menghindari terjadinya hipoglikemi atau kekurangan kadar gula darahnya turun gitu supaya mencegah itu Bunda. Jadi memang sebaiknya 2 sampai 3 jam sekali memang dinenenin. Jadi kalau misalnya adik ketiduran, ya ini bablas nih bayinya nih sampai 4 jam 5 jam baru bangun. Itu wajib dibangunkan apalagi di 1 bulan pertama. Karena memang elastisitas dari lambungnya itu dia belum seperti anak-anak yang sudah besar. Jadi kalau anak-anak sudah besar kan bisa tuh kapasitas lambungnya besar. Jadi sekali minum sekali ini tuh banyak gitu terus nanti 4 jam baru dia bangun gitu. Jadi nanti seiring tambah usianya itu siklusnya akan makin memanjang. Biasanya setelah usia 3 bulan 4 bulan ke atas itu bisa 3 sampai 4 jam dia baru bangun gitu. Nanti 1 tahun 1 tahun ke atas itu paling bangun 2 sampai 3 kali. Jadi 18 bulan paling semalaman cuma 2 kalinan gitu. Jadi makin berkurang makin berkurang. Tapi kalau di awal-awal apalagi di 1 bulan pertama itu memang wajib sekali 2 sampai 3 jam. Jadi kalau adik nggak bangun ya memang sebaiknya dibangunkan karena ada beberapa bayi itu yang belum sampai 2 jam aja udah bangun ya Ya, belum sampai 2 jam udah bangun gitu. Tapi ada juga yang kalau nggak dibangunin bablas sampai sampai jam 3 baru bangun. iya. Padahal nyusu terakhir itu jam 9. Ada yang seperti itu. Jadi kalau punya bayi yang dia kalau tidur malamnya jadi bablas gitu, bunda alarm. Karena kalau enggak ya namanya ibu menyusui itu kan pasti capek. Jadi Capek. bayinya nggak bangun, ibunya juga nggak bangun. Nah ini nanti akan berefek di berat badannya. Jadi Ya. memang sebaiknya dialarm tiap 2 sampai 3 jam gitu bangun. Alarmnya bunyi, bayinya ikut dibangunkan gitu. Iya, betul. Iya, iya, setuju dok. Jangan beranggapan nanti, oh bayinya anteng karena bayinya baik. Terus Iya betul. harus tetap dibangunkan ya dok, karena bayi Iya itu memang betul. banyak tidurnya gitu. Ya. Baik, ini terkait dengan ini pertanyaan yang menyusui juga dok. Eh, ada pengalaman pertama ke anak pertama itu ibu diberikan ASI di hari pertamanya belum terlalu banyak, puting kecil sehingga sulit menyusu. Kemudian baru anak pertama gitu terus begitu adanya anaknya rewel kemudian diberikan sufor gitu dok. Terus pertanyaannya ibunya kapan saya harus khawatir jika ASI saya tidak kunjung keluar dok. Nah, monggo dokter Mesa. Ya, terima kasih pertanyaannya Bunda. Jadi eh untuk hari pertama memang ASI itu belum banyak. Sekali lagi Bunda paling baru 1 tetes 2 tetes nggak masalah karena memang kapasitas isi lambungnya adik itu masih kecil sebesar ceri gitu ya kecil sekali dan elastisitasnya juga belum bagus gitu. Jadi memang masih sedikit ASINya. Jadi nggak masalah Bunda. Apalagi
masih kapasitasnya kecil Ya, gitu. Nah, kalau hari pertama itu memang seperti itu sampai hari ketiga. Biasanya nanti setelah hari ketiga baru mulai produksi ASI makin banyak. Tapi ini dengan catatan juga, Bu Lina, kalau ya, ibunya nggak panik, kalau ya. ibunya nggak stres, kalau ibunya sudah panik di hari pertama, ya panik, ASInya belum keluar, bayinya makin rewel. Terus ada bisikan-bisikan nih, bisikan-bisikan ya. Jadi jadi yang bikin ASI itu gagal itu karena bisikannya biasanya. Bisikan betul Ya, dok. Ya, bisikan, aduh ini anu nggak ada itu ASInya. Jadi kan ya, kadang-kadang ya bisikan negatif ini yang bikin ibu menyusui itu jadi drop. Wah ini ASInya ya, nggak ada, udahlah pakai sufor aja. Nah gitu. Jadi itu yang ah, bikin gagal. Nah, ya, jadi ya. menurunkan mental dari ibu Ibu. ketika menyusui. Jadi kalau memang punya bayi itu memang sebaiknya, Bunda ya, Bunda sekalian, sebaiknya tutup mata, tutup telinga untuk komentar yang negatif gitu. Jadi percaya aja, memang agak susah ya sih, apalagi kalau habis melahirkan tuh pasti kan banyak yang nengok. Begitu bayinya Betul. rewel, nah, udah itu, walah ternyata karena itu asinya belum banyak itu berarti bayinya masih lapar. Kasihan, udahlah daripada itu pakai susu aja gitu kan. Jadinya Ya, itu makin down mentalnya Bunda yang tadinya betul. kan sebenarnya itu tanpa ada negatif komentar seperti itu aja sebenarnya Bunda kan sudah khawatir, apalagi kalau ada komentar itu jadi makin khawatir, makin panik, nah ASINya makin seret. Nanti hari Ya, ketiga pun belum keluar juga ada Bunda yang kayak gitu. Jadi ya, sebenarnya bayi itu asal dia cukup bulan di atas 2.500 apa usia terus. kehamilannya di atas 37 minggu, berat badan lahirnya cukup di atas 2.500 itu lemak coklat sama lemak subkutannya itu banyak Bunda. Jadi sebenarnya cadangannya itu masih banyak ketika ASINya Bunda 3 hari pertama tuh belum keluar. Jadi dia bisa ngambil cadangan dari lemak coklat sama subkutannya itu masih bisa nunggu dia Bunda. Asalkan bukan bayi sakit ya. Jadi dia Ya, bayi sehat itu masih bisa nunggu sampai produksi ASINya Bunda di 3 hari pertama itu banyak. Jadi nggak apa-apa. Makanya kita lihat grafik berat badan bayi itu seminggu pertama memang relatif akan turun ya karena salah satunya itu masih menunggu ASINya Bunda. Terus dia juga mengeluarkan cairan yang selama ini di dalam kandungan bunda yang di dalam tubuhnya dia gitu kan jadi itu makanya seminggu pertama akan turun gitu jadi nggak usah khawatir yang penting ya, bunda harus berpikiran positif bisa bisa gitu nah kalau masalah putingnya kecil nah ini harus dilihat apakah puting kecilnya ini memang elastis atau dia kaku putingnya atau misalnya dia inverted atau tidak itu juga semuanya ada solusinya bunda hmm, misalnya kalau memang putingnya kecil tapi dia elastis gitu kita bisa melakukan metode menyusui dengan metode sandwich ya jadi kayak kita genggam sandwich itu kan pakai ibu jari sama ibu ya, telunjuk jadi dibantu itu karena sebenarnya itu prinsip menyusui itu untuk mengeluarkan ASI itu keluarnya bukan hanya dari puting tapi ASI itu juga berada, kelenjar ASI itu di bawah, paling banyak itu justru di bawah areola mamae. Jadi bagian sekitar puting yang warnanya gelap itu bunda yang coklat kehitaman itu, nah di situ banyak kelenjar ASI. Jadi nggak cuma di putingnya aja. Kalau putingnya kecil tapi elastis itu masih bisa. Jadi bunda pakai metode sandwich. Atau kalau misalnya kesulitan pakai metode sandwich karena lepas-lepas terus, itu bunda bisa pakai puting palsu ya gitu bisa pakai puting palsu itu kan ada ya biasanya dijual-jual di toko-toko bayi itu ya, ada nah kalau itu awal atau pakai tarik puting dulu ditarik puting gitu kan pakai ditarik gitu terus atau pakai puting palsu tadi di awal kan nanti pakai itu dulu nanti kalau bunda udah sering pakai puting palsu itu putingnya bunda nanti akan ikut masuk tuh nanti akan tersedot keluar sehingga itu akan memicu untuk putingnya makin keluar gitu. Jadi nanti kalau Bunda lama-lama pakai puting palsu itu nanti juga putingnya Bunda akan keluar dengan sendirinya juga gitu. Jadi sebenarnya bisa pakai metode itu ya. gitu. Ya, ya, oke. Terima kasih Dokter Mesa. Ini Ibu harus semangat nih Bunda ya, tetap bisa Ya, menyusui gitu. betul. Punya 74 kilogram emas tapi tetap kasih ASI gitu ya. Jangan Ya, beli betul. susu murah. Nah, Baik, itu Dokter Mesa, ya, gimana Dok? ya itu kalau khawatirnya kapan? Kalau misalnya nggak kunjung keluar itu kalau Iya, misalnya satu bayinya kuning.
Ya, bayinya kuning. Kuningnya sampai ke perut, kemudian sampai meluas ke kaki, telapak kaki. Nah, itu kita harus khawatir. Kemudian ada gejala lain, misalnya ada demam, suhunya di atas 37,5. Ya, jangan-jangan dia dehidrasi ya, Bunda. Kencingnya, dia bayinya kok nggak kencing ya? Ini udah lebih dari 6 sampai 8 jam kok nggak pipis-pipis gitu. Terus kulitnya kok jadi keriput, tampak ya, kering. Nah, terus habis itu kok dia kelihatan cowong matanya, ada tanda-tanda dehidrasi itu, Bunda yang harus khawatir seperti itu, Bunda, ya, gitu. baik. Terima kasih Dokter Mesa, Dok. Ini mohon maaf ya, Dok. Ada dua lagi pertanyaan, Dok, Boleh, terkait. monggo Ibu. Ya, nanti setelah ini Nyun Sewu nggih, Bunda-bunda kita stop ini. Jadi ada dua pertanyaan terakhir nih. Yang pertama, yang terakhir nanti terkait menyusui juga dari Bunda Elfaiza Puspa Ayu ya. Ini beliau ini calon ibu baru, masih bingung cara menyusui itu bagaimana. Kemudian setiap sesi haruskah diberi dua payudara atau satu payudara gitu kan? Misal dengan pengosongan menggunakan pampeng itu bagaimana? Pernah lihat di salah satu eh, apa ini VT ya, ada yang bilang menyusui 1 jam sekali. Nggih, monggo Dokter Nisa. Ini sebenarnya sudah disampaikan tadi juga oleh Dokter Mesa. Ya, ya, terima kasih pertanyaannya Bunda Elvasia. Jadi Bunda, jadi untuk cara menyusui ya, menyusui itu seperti apa? Jadi menyusui itu apakah harus dua payudara atau cukup satu payudara gitu Bunda. Jadi kita lihat dulu ininya Bunda. Untuk menyusui itu sebaiknya satu sesi satu payudara dulu. Kenapa? Karena kalau belum sampai satu payudara, Bunda sudah mindah ke payudara yang lain. Misalnya satu sesi netein nih Bunda netein yang payudara kanan. Belum sampai 20 sampai 30 menit nih misalnya dua-duanya nih kerasa penuh. Udah dinenanin nih sebelahnya itu 5 menit. Oh, ini berarti udah agak enakan ya, sudah agak berkurang yang payudara kanan. Bunda langsung pindah ke payudara kiri. Nah, itu efeknya apa? Kesannya bayinya nanti takutnya dia banyak minumnya, kesannya banyak minum tapi berat badannya nggak naik, Bunda. Karena Ya, seperti kita ketahui, produksi ASI itu ada dua komponen, satu yang kita sebut hilmik, satu yang kita sebut dengan formik. Jadi formik itu bagian ASI yang dia jernih. Ya, ketika Bunda, misalnya Bunda ada yang pernah mompa ASI tuh, kan kita kalau mompa ASI terus kita diamkan beberapa menit ya, misalnya 5 sampai 10 menit itu kan terbagi dua bagian. Yang bagian atas bagian paling kental, yang bagian bawah bagian jernih. Nah, yang kental itu kita nyebutnya itu adalah formik, yang bagian bawah yang jernih itu kita nyebutnya eh kebalik ya, maaf maaf. Yang atas yang kental itu kita nyebutnya hilmik, yang bagian jernih kita nyebutnya formik. Nah, formik itu adalah bagian awal-awal yang kita menyusui si bayi. Di situ banyak mengandung imunoglobulin atau untuk antiinfeksi. Kemudian ada bifidus, lactobacillus, vitamin-vitamin, mineral-mineral itu di situ. Di ASI di bagian awal. Nah, ketika di bagian akhir sebelum payudara kosong itu banyak mengandung protein. Ada laktosanya, ada protein, ada lemaknya. Nah, itu bagian yang untuk meningkatkan berat badan si kecil. Kalau Bunda menyusui belum sampai satu periode penuh, sudah Bunda pindah ke payudara yang lain, dia hanya dapat fomiknya aja. Jadi himiknya nggak banyak. Nah, ketika dia nggak dapat himik yang banyak, otomatis berat badannya ketika nanti Bunda melakukan kunjungan ke vaskes itu dia berat badannya nggak naik jadi kesannya tapi dia netek terus dok tiap 1 jam 2 jam dia tuh nangis terus saya nenenin karena dia nangis saya gonta-ganti gitu jadi harapannya dengan netein satu oh ini masih penuh nih yang kiri dipindah yang kiri harapannya dia jadi lebih banyak minumnya tapi sebenarnya karena dia seperti itu justru nggak dapat hilmiknya bunda jadi berat badannya nanti nggak naik sesuai dengan target jadi sebaiknya satu payudara dikosongkan terus. dulu ketika satu periode penuh dia NTI. Nanti ketika dia terlelap tertidur pulas, dia bangun, dia minta nenen lagi, baru Bunda pindah ke payudara yang lainnya. Kalau yang tadi di kanan, dia udah tidur lagi, terus nanti dipindahnya ke payudara kiri gitu. Nah, kalau misal pengosongan dengan menggunakan pumping, ya itu boleh Bunda. Semakin Bunda kosongin akan semakin bagus. Misalnya, Bunda NTI itu sebelah kanan. Nah, adik sudah terlelap tertidur pulas. Bunda netain yang kanan kan tadi, terus Bunda pompa yang kiri. Boleh Bunda, nanti produksi ASI Bunda akan justru makin banyak. Terus nanti kalau adiknya bangun, ya dinenenin yang mana? Yang bagian kiri tadi Bunda, yang habis Bunda pompa tadi.
gitu. Nanti setelah dia tidur lagi, Bunda pompa yang kanan, terus habis itu Bunda nenek lagi yang kanan gitu. Akan semakin banyak produksi ASI Bunda kalau dengan cara Bunda pumping seperti itu. Karena sebenarnya metode apapun pengosongan ASI dengan menggunakan pompa itu nggak benar-benar bisa mengosongkan payudara. Yang benar-benar bisa mengosongkan payudara itu adalah dengan cara menetek langsung gitu. Jadi meskipun mahal atau meskipun efektif alat pompa itu, tapi nggak benar-benar bisa ngosongin payudara benar-benar kosong seperti kalau bayi netek langsung. Jadi kalau misalnya Bunda nanti pompa yang bagian kanan, ya itu habis itu di neneknya di bagian kanan lagi gitu. Wah, Itu luar kalau ada, biasa. Heeh. ya betul. Kalau ada yang bilang menyusui 1 jam sekali, ya itu tadi range-nya 2 sampai 3 jam untuk 2 bayi. jam. Tapi memang ada beberapa bayi yang kurang dari 2 jam dia sudah minta netek lagi. Boleh, boleh sekali Bunda. Tapi memang prinsipnya 2 sampai 3 jam Ya, gitu. ya, terima kasih Dokter Misa. Jadi sesuai dengan kebutuhan si bayi gitu. Oke. Ya, Ini Dok, betul. pertanyaan terakhir Dok. Ini dari Bu Ilma. Untuk bayi baiknya disunat di umur berapa ya Dok? Oh ya. Ya, untuk sunat Ya. ini Dok. Jadi memang sekarang udah berkembang banyak sekali ya, bahkan di medsos-medsos aja udah banyak dikencarkan mengenai sunat awal karena takutnya fimosis gitu ya. Fimosis itu buat bunda-bunda yang mungkin baru, mungkin nggak tahu apa itu ya fimosis itu maksudnya apa. Fimosis itu gini, jadi sebenarnya 70% bayi laki-laki itu memang mengalami fimosis. Jadi kulup penisnya atau kulup atau kulit pembungkus penisnya itu nggak bisa ditarik sampai bawah gitu. Itu kita nyebutnya fimosis. Ada beberapa grade 1 sampai grade 5. Jadi kalau grade 0 itu dia bisa ditarik sampai bawah itu yang normal ya, sampai ke pangkal penis itu berarti itu normal. Kalau ditarik cuma sampai separuh di pertengahan penis itu kita nyebutnya grade 1. Kalau grade 2 dia cuma ditarik sampai ujungnya tuh kelihatan. Jadi sampai apa namanya? Bagian kepalanya tuh kelihatan itu grade 1. Grade 2 cuma ujungnya aja dari kepalanya yang kelihatan. Kalau grade 3 lebih kecil lagi. Grade 4 nanti kayak kerucut aja, nggak bisa ditarik sampai bawah. Kalau grade 5 sama sekali nggak bisa ditarik sampai bawah. Jadi eh, kulit kulit atau preputium penisnya adik itu benar-benar cuma titik aja, cuma kelihatan lubang 1 titik aja, yang benar-benar nggak bisa ditarik 1 titik untuk kencing aja. Itu kita nyebutnya fimosis grade 5 gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya yang bermasalah itu kalau dia sering mengalami ISK atau infeksi saluran kencing, ya karena memang penis itu kan dia mengeluarkan kotoran namanya smegma. Jadi yang kayak putih-putih lemak itu. Nah itu kan sebaiknya memang dibersihkan setiap hari. Cuma kendalanya kalau bayi ini mengalami fimosis, smegmanya ini kan nggak bisa dikeluarin gitu, nggak bisa dibersihkan karena kulit penisnya nggak bisa ditarik sampai bawah. Karena nggak bisa ditarik sampai bawah, produksi smegma itu akan tertahan di situ. Nempel, 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 makin banyak, makin banyak. Kalau itu kemasukan bakteri, dia bisa memperbanyak diri bakterinya, terus masuk ke AOW atau orifisium eksterna pada saluran kencingnya itu. Nah, sehingga bisa mengakibatkan ISK atau infeksi saluran kencing. Nah, kalau ISK-nya berulang dalam 1 tahun bisa lebih dari 4 sampai 7 kali. Kita tahu ISK dari mana biasanya kalau bayi itu gejalanya silent ya, nggak ada gejala. Biasanya paling sering pada bayi itu gejalanya cuma berat badannya nggak naik atau dia malas netek. Itu terus kita cek urinnya, oh ternyata dia ada ISK-nya, ada infeksinya gitu. Nah, atau kalau misalnya ini ISK-nya sudah agak lama, berat badannya nggak naik lama, terus baru mulailah bergejala, dia muntah-muntah, terus demam tinggi. Nah, baru seperti itu. Tapi di awal tuh biasanya gejalanya hanya dia malas netek dan berat badannya nggak naik gitu. Nah, kalau ISK berulang memang sebaiknya segera disunat. Atau yang kedua, dia kalau kencing jadi melentung. Oh, kalau pipis kok melentung ya? Karena kan lubangnya kecil nih, terutama pada fimosis grade 5. Jadi lubangnya kecil, terus dia antri untuk keluar kencingnya, sehingga membuat preputiumnya itu jadi melentung itu, kulit penisnya jadi melentung gitu. Nah, itu sebaiknya memang segera disunat. Nah, kalau secara medis itu sunat pada bayi itu bisa dilakukan sejak usia 7 hari aja sudah boleh. Setelah dia lahir atau pada rentang 0 sampai 6 bulan. Jadi sebenarnya tidak ada baku harus untuk yang sunat gitu nggak ada. Tapi kalau memang eh,
bayi mau disunat itu boleh dari umur 7 hari setelah dia lahir aja sudah boleh dilakukan penyunatan gitu. Nah, karena pada masa bayi itu proses pemulihan lukanya itu cenderung jauh lebih cepat dan resiko infeksinya lebih rendah dan dia belum merasakan trauma psikologis seperti anak-anak yang lebih besar. Jadi memang banyak sekali edukasi untuk dilakukan penyunatan secara cepat gitu, Bunda. Karena memang regenerasi selnya kan jauh lebih cepat dibandingkan anak-anak yang lebih besar. Apalagi kalau anak-anaknya sudah SMP, sudah SD, sunat itu ya penyembuhannya lama terus drama juga Bunda. Kalau bayi enggak karena dia itu tadi merasakan trauma psikologisnya juga enggak seperti anak dewasa gitu. Baik, terima kasih Dokter Mesa, luar biasa ilmu yang kita dapat pada hari ini ya, karena waktu yang membatasi juga. Sekali lagi terima kasih Dokter Mesa atas berbagai ilmunya, sharingnya dari ibu-ibu juga terima kasih. Ini menjadi tambah ilmu yang banyak sekali pada hari ini Dokter Mesa. Baik sekali lagi matur nuwun Dokter Mesa, kita bertemu lagi di lain waktu ya Dok. Matur nuwun sekali lagi. Terima kasih juga kepada bunda-bunda yang sudah join pada pagi hari ini, dari pagi sampai siang ini luar biasa. Tadi yang join bisa sampai 86 Dok, tapi ini terus berkurang ya. Mungkin ada kegiatan yang lain. Jadi Ya, sekali lagi alhamdulillah. matur matur nuwun Dokter Mesa atas ilmunya. Semoga menjadi pahala jariah buat Dokter Mesa. Dan pertemuan siang Amin. hari ini kita tutup bahwa proses menyusui ini adalah proses belajar bagi ibu dan bayinya, juga bagi ibu bayi dan keluarganya, dan juga proses kehamilan yang baru itu juga merupakan suatu proses belajar bagi ibunya. Jangan lupa ibu-ibu, bunda-bunda untuk tetap membaca buku KIA sampai tuntas. Bapak-bapaknya diajak untuk membaca juga, guys, sehingga semuanya menjadi paham bagaimana perawatan bayi baru lahir. Nggih, karena waktu juga sudah siang. Terima kasih sekali lagi Dokter Mesa. Mohon maaf Dok, ini pertanyaan banyak sekali. Gak apa-apa sama Antusias, saya, Bu. ya Alhamdulillah antusiasme luar biasa, dan kita bertemu lagi di acara Madu Hati bulan depan insya Allah. Kami tutup dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan sampai ketemu bulan depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oke, terima kasih mungkin Ibu. bisa open kamera. Matur nuwun Dokter Ya, Misa, ibu-ibu yang masih join, yuk kita buka kamera dulu. Mungkin bisa dibantu stop share. Dokter Mesa bisa di stop Oh sebentar. ya, oh Dokter Mesa nyun sewu Dok, bisa oh Nje, Nje, Nje. bantuan untuk stop share. Ya, ya kita ambil dokumentasi. Monggo Mbak Switi. Kita dokter. Untuk layar utama aja. Satu, dua. Ada 3 layar ya. Ini layar kedua. Ya, Layar ketiga. Satu, dua. ya, Sampun Dokter sudah. Lina. Matur nuwun Mbak Switi, matur nuwun ibu-ibu, bunda-bunda. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan tetap sehat, semangat untuk mengasihi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Izin live ya, Bu. warahmatullahi. Ya, Dokter Mesa, terima kasih.